Kita akan live dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Yes, kita sudah live sekarang. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Ketemu lagi kita di Network Number One. Hari ini hari Selasa, waktunya kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital dan teknologi. Ya teman-teman, baik teman-teman yang sekarang menyaksikan acara ini, baik itu di Facebook Group Network Number One atau di YouTube channel Network Number One, saya mengucapkan selamat datang bagi semuanya. Jadi hari ini hari Selasa ya teman-teman ya. Nah, hari ini secara khusus saya ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan di dalam dunia startup digital. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah paham benar ya apa itu istilah dunia startup itu sudah mengerti. Tapi ternyata di luar sana banyak juga ya teman-teman kita yang belum sama sekali mengerti tentang apa itu startup ya. Nah, alasan utama kenapa saya membahas tentang startup hari ini sebenarnya bermula karena beberapa minggu terakhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen tentang sebuah film Korea ya. Film itu diproduksi oleh Netflix, judulnya juga sama ya, judulnya Startup, dan itu menjadi bahan perbincangan bagi banyak para netizen, terutama anak-anak muda, anak-anak milenial ya di luar sana ya. Dan ternyata banyak di sana pelajaran-pelajaran bisnis yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari di sana. Nah, untuk sebagian besar orang ya, dunia startup itu kayak merupakan sesuatu yang kok sulit dimengerti ya, sulit dipahami karena mungkin banyak orang yang belum pernah atau belum tahu sama sekali, belum pernah berkecimpung dalam dunia ini. Nah, makanya hari ini kita coba mulai membahas ya tentang apa itu startup, kemudian istilah-istilah apa sih yang mereka gunakan di dalam kehidupan startup ya, terus budayanya seperti apa, culture-nya seperti apa. Nah, sebetulnya hari ini saya ditemani oleh harusnya ditemani oleh partner saya. Ini Cici Clara datang nih. Ada tuh. Welcome, Clara. Halo Cici Clara, maaf, welcome. saya udah lari-lari nih, terlambat ngurusin. Saya pikir hari ini saya siaran sendiri, ternyata sudah ya, datang. tadinya saya mau tinggalin sendiri sebenarnya, Albert. Aduh. Tapi katanya itu Komik juga lagi ini ada temennya Brondong. Komik masih sayang dia. Lagi seru sama Brondong. Begitu ya. Sayang deh. Kita udah live loh sekarang loh nih. Jadi ya thanks God hari ini ternyata Cici Clara saya tidak sendirian. Tadinya saya sudah mengira saya sendirian hari ini ya, tapi ternyata sudah datang beliau ya, kita sambut ya Cici Clara ya, beliau yang mendampingi saya hari ini dan kita akan membahas hal-hal berkaitan dengan dunia startup, terutama culture-nya ya yang ada di dalam dunia startup ini ya. Oke, saya langsung buka slide-nya ya. Ya, silakan Albert. Oke, ya ini dia. Jadi awal mulanya kenapa sih saya pengen bahas ini ya teman-teman ya? Karena ini teman-teman, ini benar-benar lagi populer, lagi diperbincangkan oleh banyak orang ya, terutama anak milenial, terutama juga para pecinta drama-drama Korea ya. Nah, tapi ini bukan maksudnya ini bukan drama Korea yang istilahnya menye-menye gitu ya. Menye-menye itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya itulah pokoknya teman-teman tahu lah ya istilahnya menye-menye itu apa. Tapi bukan sekedar hanya drama ya, film drama, tapi juga ada unsur bisnisnya yang kita bisa pelajari di sini ya, terutama ini di kalangan para anak muda ya, karena kalau di golongan orang-orang yang istilahnya mungkin udah generasi X ke bawah ya, mungkin istilah kayak startup ini apa sih startup ini, kok startup kan mulai apa sih istilahnya, nggak ngerti istilah startup. Mungkin kalau di luar sana mungkin banyak orang lebih mengenal ini UKM ya, usaha kecil menengah ya, seperti itu. Nanti kita lihat teman-teman apa sih bedanya startup ini. Tapi teman-teman di sini pengen tahu nih, ada yang sudah pernah nonton nggak sih film ini? Cici Clara sendiri sudah pernah nonton nggak sih film ini? Film apa nih? Startup, drama Korea. Oh, belum. Oh, belum ya. Ada nggak teman-teman di sini yang udah nonton? Pak Handoyo tuh pernah nonton? Udah. Oh, udah ya. Kalah saya sama Pak Handoyo, drama Korea. Dipaksa lihat TV. Siapa yang Pak Handoyo paling suka? Yang Pak Handoyo paling suka siapa tokohnya? Itu Susi. Susi.
Bayi Susi ya ini ya yang di kanan ini ya. Yang bilang Jipyong. Susi si milik Kitty. Iya Bayi Susi. Milik. Ya. Nggak ini nggak sangka Pak Handoyo pencinta Korea. Drama Korea ya. Habis lewat ada TV suruh duduk. Jadi sebetulnya saya takut ketagihan Pak Handoyo. Ya ini buat teman-teman yang belum pernah nonton. Demi nonton Korea panas dingin kurang tidur. Karena yang belum pernah nonton nih filmnya, jadi sebetulnya nih film ini tuh bercerita tentang siapa namanya? Kok saya jadi lupa nama tokohnya? Saya tahu nama aslinya sih. Bener sih yang di depannya, yang cewek di depan ini namanya memang Susi, Bayi Susi. Dia meranin satu, nggak tahu namanya siapa. Jarang gitu. Ya orang Korea namanya Susi ya, Dalmi. Ya Seo Dalmi, ya. Ayo apa? Handoyo luar biasa loh selain udah nonton. Gila Pak Handoyo apa loh? Saya aja lupa loh. Bukan Dalma. Paling nggak bisa nyebutin nama Korea, susah sih. Apa namanya? Ada Kim siapa? Kim Sun apa? Aduh tuh atau Lee apa? Lee Hon. Kimchi. All you can eat. Kimchi. Susah. Ada nama Dam Hosang sama ya ceritanya secara singkat sih ini yang tokoh cewek ini ya di sana apa Seo Dalmi namanya Seo Dalmi. Itu kakak adik ada ceritanya dia kakak adik. Jadi kakaknya itu jadi mereka tuh berdua itu sama-sama ikut satu kompetisi startup ya yang disebut dengan hackathon ya di dalam. Jadi hackathon itu apa? Itu tentunya ada sih nanti di cerita kita di slide kita tentang hackathon. Jadi semacam kompetisi itu selama kurang lebih 48 jam mereka tuh membentuk sebuah tim yang mana tim itu dalam 48 jam itu bagaimana mengubah sebuah ide jadi ide dari nol ya, sebuah ide bisnis itu menjadi sebuah prototipe yang langsung bisa dipresentasikan di hari ketiga. Jadi ceritanya itu. Jadi ini kayak semacam persaingan antara kakak adik lah, istilahnya seperti itu kan. Nah, itu ya ceritanya panjang sih, ada bumbu-bumbunya inilah dulu bapaknya itu yang menginspirasi satu venture capital ya yang mereka bikin sebuah namanya apa namanya Pak Handoyo kok saya lupa tuh, yang ayunan itu. Satu tempat itu namanya kok saya lupa ya ceritanya ya. Jadi itu menginspirasi satu orang venture capital tuh membuat semacam tempat di mana banyak anak-anak muda itu bisa berkarya di sana. Jadi bisa memulai sebuah startup. Jadi intinya seperti itu. Jadi ya seru pokoknya filmnya ini ya. Nanti kalau teman-teman mau nonton silakan nonton sendiri aja. Saya cerita di sini nanti jadi jadi nggak seru nontonnya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu ya teman-temannya, kita masuk ke dalam pembahasan kita ya. Nah, kenapa saya secara khusus mau bahas hari ini ya teman-teman? Karena di luar sana ternyata banyak orang ya begitu diperkenalkan istilah-istilah digital, istilah-istilah baru yang ada kayak gini nih teman-teman ya. Pada puyeng ruwet ya. Terutama terus terang saya bukan mau menghina atau gimana, terutama di kelompok orang-orang yang Gen X ke bawah ya. Gen X ke bawah ya teman-teman tahu lah ya, kalau saya sebutin umur nanti kan nggak enak ya teman-temannya. Jadi jadi inilah kurang lebihnya yang ada di gambar ini. Jadi mereka kebanyakan kebingungan ya, digital kok sesuatu yang sulit banget sih dipahami sih. Saya kemarin ketemu satu orang ya cukup lumayan senior juga, sudah berumur juga ya. Begitu saya perkenalkan dia, saya menggunakan bahasa yang dipergunakan dalam dunia digital kepada beliau ya, si senior ini, dia tuh kayak bingung gitu kan, ini apa maksudnya, apa maksudnya. Jadi bahkan dia sendiri mengakui bahwa banyak hal di dalam dunia digital bagi dia adalah sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang benar-benar yang belum pernah dia pernah dengar sebelumnya. Jadi kalau istilahnya saya bilang ini, walaupun mungkin mereka ini adalah sudah pengalaman di berbagai bidang bisnis sih, apapun ya yang mereka miliki ya sebelumnya ya. Nah, di dunia digital itu ibaratnya semacam sebuah medan perang yang baru yang istilahnya mereka harus mempelajari terlebih dahulu ya istilah-istilahnya, kemudian culture-nya. Nah, jadi alasan utama kenapa saya ulas ya hari ini sekaligus juga memperkenalkan ya bagi teman-teman yang istilahnya kebingungan dengan istilah digital. Yuk kita sama-sama belajar ya. Karena dulu juga awal mulanya saya juga belajar juga sama-sama. Ya mungkin kebetulan aja saya pernah berkecimpung di
lebih dulu di bidang ini, jadi mungkin saya lebih tahu duluan. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa, ya buat dunia digital tuh kok ruwet ya, bahasa-bahasanya aneh-aneh, saya kok susah untuk memahami, ya teman-teman nggak usah khawatir ya. I'm willing to share tentang apa yang saya ketahui ini ya kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa belajar ya, terutama mungkin buat teman-teman nanti yang kedepannya ya akan berpartner dengan anak-anak milenial ya, anak-anak milenial yang mereka sudah terbiasa dengan istilah digital seperti ini ya, istilahnya nggak kagok lagi ya, paling nggak sudah tahu, akhirnya bisa nyambung ya apa yang dimaksudkan oleh anak-anak milenial ini ya teman-temannya. Karena istilah-istilahnya benar-benar istilah-istilah yang wah apa ya ini ya, ini something new for me gitu kan. Nah jadi dengan ini ya mudah-mudahan teman-teman istilahnya nggak ngerasa ketinggalan ya, nggak ngerasa takut kok gaptek ya atau gimana ya teman-teman. Nah kita lihat dulu ya teman-teman ya. Tadi kan pembahasan kita tentang startup. Nah, sebenarnya startup itu apa sih? Tuh, kan? Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu nggak startup itu apa? Mungkin dari Pak Handoyo gitu ada pernah kebayang nggak kalau mendengar kata startup gitu? Itu apa sih? Ya, itulah orang yang mempunyai ide untuk membangun suatu usaha. Orang yang mempunyai ide untuk membangun usaha. Oke. Yang berbeda dari yang lain gitu. Sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah, kalau kan itu kan cuman kopi doang. Sesuatu yang berbeda gitu. Something yang berbeda ya. Oke. Terus Cici Clara mungkin ada gambaran nggak kalau mendengar kata startup untuk pertama kalinya, apa sih yang kebayang gitu? Ya, kalau startup kan berarti sesuatu yang baru mulai kali ya. Yes, iya betul banget. Start. Namanya kan juga start ya, mulai ya. Sesuatu yang fresh gitu kan. Ya mungkin entah idenya atau apanya yang baru ya kan. Sesuatu yang baru lah intinya ya kan. Betul. Ya itulah kesannya yang ditangkap. Yes, oke. Ya itu benar banget yang Cici Clara bilang, Pak Handoyo bilang. Jadi startup itu sebenarnya itu sama aja dengan kalau kita kayak Pak Handoyo bilang tadi ya, kita punya ide nih, kita mau bikin bisnis apa gitu, misalnya mau buka makanan atau mau buka apa namanya? Mau jualan kopi ya, kopi sekarang kan lagi rame ya, kopi kekinian ya, kayak gitu ya. Itu namanya startup sebetulnya kan. Nah, startup. Nah, terus banyak orang bilang, "Loh kalau gitu startup, loh apa bedanya dengan apa namanya dengan UKM?" Sebetulnya kan itu kan sama aja, mirip-mirip. Ya anak muda aja kali mentang-mentang keren-keren gitu ya, sengaja pakai nama yang aneh-aneh gitu ya, bikin kita pusing. Ada loh yang ngomong kayak gitu kan. Sebetulnya startup tuh sama aja dengan UKM. Nah, tapi kalau menurut saya ya, teman-teman ya, jadi kalau startup itu yang membedakan mereka dengan UKM itu adalah biasanya startup itu memasukkan unsur teknologi yang ada di dalam bisnisnya mereka, yaitu yang membedakan dengan apa namanya, misalnya kalau kita contohnya ya, kalau kita bicara skalanya UKM apa sih, misalnya kita buka kafe itu kan bisa dikatakan masuknya ke kategori UKM kan ya teman-teman ya, bener nggak? Jadi kecuali kalau misalnya teman-teman buka kafe yang benar-benar besar-besar, gede-gedean, tapi kalau kita bicara kafe yang rumahan ya, kita bukanya di kompleks rumah atau di ruko-ruko seperti itu, ya itu bisa dikatakan ya masih kategorinya UKM kan. Kalau menurut pemerintah Indonesia sendiri kan kategori UKM itu adalah sebuah bisnis yang omsetnya tidak melebihi 2,4 miliar ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya sama ya seperti itu teman-teman. Nah, bedanya apa dengan startup? Nah, kafe-kafe itu biasanya mereka melakukan model bisnisnya itu dengan cara tradisional biasanya ya teman-temannya, standar kafe seperti apa sih teman-teman ya? Kita datang masuk ke apa namanya ke apa namanya ke kafenya mereka, terus kemudian ada pelayan yang apa nunjukin menu seperti itu kan tradisional banget ya teman-teman, sebetulnya seperti itu kan. Nah, bedanya apa kalau startup? Nah, startup mereka memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Nah, contohnya kalau kita bicara warung kopi ya, warung kopi yang kita bisa katakan startup tuh kayak kopi kenangan, kopi janji jiwa, yang mana ketika orang ingin melakukan order, mereka harus masuk ke dalam sebuah aplikasi terlebih dahulu ya, atau mungkin kalau sekarang ini di masa era pandemik ini ya kebanyakan mungkin orang nggak mau ya untuk nongkrong, nggak mau dine in, jadi kebanyakan
yang mereka lakukan adalah ordernya ada take away atau mungkin dikirim ya, delivery by Gojek atau yang lainnya seperti itu teman-temannya. Jadi ada unsur teknologi yang digunakan, yang dipakai dalam sebuah perusahaan startup ya, perusahaan teknologi. Jadi enggak hanya sistem tradisional seperti biasa ya. Kayak dulu contohnya saya pernah buat startup ya, saya sempat awal-awal juga sempat bingung awal mulanya apa sih bedanya startup ya. Saya pikir ya kayak jualan online ya, jualan produk-produk gitu ya, itu kan kategorinya startup kan, karena jualannya kan online kan, saya pikir udah startup. Nah tapi menurut para mentor di dalam dunia startup itu bukan termasuk kategori startup karena tidak ada unsur teknologi yang dipergunakan di dalamnya. Dan biasanya startup itu biasanya umumnya adalah mereka sifatnya lebih kepada untuk mendisrupt sebuah market ya, jadi sesuatu yang ada yang umum di pasaran, nah itu di-disrupt ya. Kita ambil contohnya misalnya Gojek gitu ya. Kalau selama ini cara yang biasa Gojek ya, kalau kita mau cari Gojek ya kita datang ke pangkalan Gojek ya. Tapi sekarang dengan kita menggunakan handphone kita ya, jadi itu kita lebih gampang ya kalau mau order Gojek ya, mau order GoFood ya. Jadi aplikasinya itulah yang kemudian akhirnya mendisrupt market, yang mengubah kebiasaan perilaku konsumen. Nah itu teman-teman pengertian startup. Ada mau nambahin nggak? Ada mau komentar nggak? HDTX startup dong? Iya dong, of course kok Mike. Salah satunya HDTX ya. Nah ini buat teman-teman ya yang belum tahu ya, HDTX ya, barusan kok Michael mention ada sebuah software yang disebut dengan hdtx.com ya. Teman-teman kalau misalnya mau tahu tinggal ketikkan di browser tulisannya hdtx.com ya, 4 huruf, hotel, delta, Tango, India, Xerox ya, hdtx.com. Itu adalah sebuah software yang istilahnya kalau saya bilang itu sebuah software apa, definition ya, di mana kita bisa mencari tahu ya tentang tujuan hidup kita, kemudian tentang natal chart kita ya berdasarkan tanggal lahir kita. Dan yang dibuat oleh Michael ini, hdtx.com ini adalah sebuah software yang bisa mendisrupt dunia definition. Bayangin teman-teman ya, kalau teman-teman tahu dunia definition itu banyak banget ya di luar sana ya, ada astrologi, ada pace, ada cimen tuca ya, ada apalagi macam-macam nih teman-teman ya. Terus habis itu ada yang lain-lain ya. Nah itu semua bisa digabungkan menjadi satu teman-teman. Bayangin teman-teman, yang segala sesuatu yang ruwet itu, yang ribet-ribet di luar sana itu bisa ada di dalam sebuah software yang simple, sangat simple sekali teman-teman. Teman-teman bisa coba ya. Ini kebetulan Komik masih ada versi gratisannya ya. Silakan dicoba. Sebelum nanti suatu hari software ini pasti tidak lagi gratisan ya, tapi ada premium ya. Sekarang mumpung masih free, teman-teman bisa coba, silakan coba. Pokoknya seru deh teman-teman. Banyak yang teman-teman bisa temukan di dalam hdtx.com. Dan yes, menjawab pertanyaan Ko Michael, HDTX itu adalah salah satu bentuk startup juga ya teman-teman yang kita sedang kembangkan sekarang ini. Itu. Pak Handoyo ada mau kasih komentar, Cici Clara? Berkaitan dengan ini? Oh, ini nih apa? Nanya dikit ya. Apa startup itu ada batasan nilai ya? Baru dibilang startup. Nilai, kalau nilai sih saya rasa sih nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sudah nilai ada, nggak ada. Itu nanti maksudnya ke valuasi ya maksudnya ya. Nah valuasi ntar kita akan bahas. Ya, juta atau 500 juta gitu. Oh enggak sih. Itu pas ya, dapat saya funding. Pikir juga gitu. Itu pas dapat funding kali. Kalau mau dapat funding. Oh ya, kalau funding nanti itu. Kalau mau dapat funding ya ada seri A, seri B, seri C. Nanti ada ngomongin traction habis itu macam-macam kan. Nanti kita lihat deh. Nanti ada di slide yang lain. Private placement dulu biasanya. Iya, Nah itu, biasanya bisnis yang dikembangkan oleh startup itu bisa macam-macam ya. Ada pengembang software ya, kemudian ada kayak sistem pembayaran. Contoh sistem pembayaran yang teman-teman mungkin sudah pakai sekarang itu kayak OVO ya, GoPay, terus kemudian apalagi ada Dana, ada ShopeePay, itu adalah ya itu startup teman-teman ya. Terus kemudian kayak e-commerce ya, e-commerce Tokopedia, Bukalapak, habis itu apalagi ya Shopee dan yang lain-lain itu adalah sebuah startup juga. Jadi mereka itu kan mendisruptkan cara kita berbelanja yang awal mulanya kita belanja di supermarket, di toko offline ya, tiba-tiba kita belanjanya di marketplace ya. Nah itu teman-teman yang dimaksud dengan mendisrupt seperti itu ya. Jadi banyak banget contohnya teman-teman ya,
yang bisa dikembangkan di startup itu. Kemudian di dunia kesehatan pun juga kita kenal ada namanya Halodoc ya, yang dulu awal mulanya kalau kita lagi sakit ya kita harus datang ke dokter, kita ngantri ya teman-teman. Nah kalau sekarang dengan menggunakan aplikasi ya dengan ya nggak perlu nunggu ya. Dulu kalau saya ingat teman-teman kalau sakit ya apalagi kalau kita ada dokter yang benar-benar terkenal di daerah kita itu ngantrinya bisa berjam-jam teman-teman. Saya ingat dulu saya pernah sakit ya ngantri dari jam 5 sore baru kebagian jam 9 ya, dan harus nongkrongin duduk di situ ya. Bayangin teman-teman nungguin mana dinyamukin ya. Tapi kalau kita tinggal ya nanti giliran kita diambil sama orang lain kan, takutnya seperti itu kan. Nah tapi sekarang kita kalau mau konsultasi ke dokter simple teman-teman, kita tinggal buka handphone kita pilih aplikasi yang berkaitan dengan konsultasi dokter ya, kita bisa bahkan bisa teleconference langsung dengan dokternya ya, cerita kita sakitnya apa, dan mungkin di situ dokter juga bisa memberikan advice ya, harus minum obat apa, beli resep apa ya. Bahkan sekarang juga resep juga bisa ya langsung langsung dibuat sama dokternya ya di aplikasi ini. Jadi itu teman-teman ya startup ya. Jadi dulu ini istilah startup ini ya nggak dikenal, mungkin populer mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir ini ya. Dulu kan benar-benar nggak dikenal tentang istilah startup ini, apa sih startup ini ya. Dan sekarang teman-teman juga akhirnya sudah tahu ya bedanya startup dengan UKM biasa, dengan bisnis yang konvensional. Jadi startup itu selalu ada unsur teknologi di dalamnya yang ketika itu digunakan itu akhirnya bisa mengubah perilaku dari para penggunanya ya, perilaku konsumennya ya. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau komen nggak, Cici Clara? Atau Pak Nuyo tentang startup ini? Kayaknya udah clear ya kayaknya ya. Udah mau komen. Lanjut. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, kalau ada sebuah startup ya, startup itu kalau saya ngebayangin itu adalah bayangannya adalah sebuah pesawat ya. Sebuah pesawat, saya ngebayanginnya itu sebuah pesawat Star Trek ya. Nah, tentu saja di dalamnya pasti ada awaknya, ada pilotnya yang harus mengoperasikan sebuah startup ini. Nah, saya mau memperkenalkan ada 3 macam karakter atau 3 macam awak ya, kru yang ada di dalam startup. Yang pertama itu adalah hacker, yang kedua adalah hustler, dan ketiga ada hipster. Ya, jadi ingat-ingat aja ada 3 hacker ya. Hacker itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan programming ya. Jadi dia bisa bikin website, bisa bikin aplikasi, terus kemudian dia bisa pokoknya intinya orang-orang hacker ini orang-orang yang istilahnya membuat saya paling kagum sama orang-orang hacker ini sebetulnya ya. Jadi dia bisa membuat sesuatu tuh yang kita tuh wow, kok bisa ya ini digabung dengan ini kok bisa ya gitu kan. Nah itu hacker ya teman-teman ya. Jadi tugasnya adalah di dalam sebuah startup itu dia yang coding bikin program, mungkin bagaimana caranya membuat sebuah algoritma itu bisa mengenali, kayak misalnya di contoh film startup kemarin kan itu pembahasannya lebih banyak ke arah artificial intelligence ya. Nah si tokoh utamanya itu si hacker yang di sana itu mereka berpikir bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa mengenali tulisan palsu ya teman-teman di situ kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka yang tugasnya coding lah ya, membuat aplikasi yang keren-keren itu ya, itu tugasnya hacker di dalam perusahaan, di dalam startup. Kemudian yang kedua itu adalah yang kita sebut dengan istilah hustler ya. Hustler itu adalah biasanya ini orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang manajemen biasanya. Nah ini biasanya di dalam sebuah startup ini mereka ini yang dikenal dengan istilah CEO ini mereka. CEO, CFO ini datang dari orang-orang hustler. Sedangkan orang-orang hacker ini yang dikenal dengan istilah CTO mereka ya, Chief Technology Officer ya. Jadi mereka tugasnya memang ngurusin teknologi, itu kebanyakan itu orang-orang hacker. Nah, sedangkan orang-orang hustler ini orang-orang yang kemampuannya manajemen, kemudian public relation, marketing ya. Jadi CEO biasanya, terus kemudian CMO itu adalah Chief Marketing Officer, kemudian ada lagi CFO ya, CFO itu berarti Chief Financial Officer ya. Jadi orang-orang yang duduk di kursi manajemen itu adalah kebanyakan orang-orang yang kategorinya hustler ini, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah yang kita sebut dengan hipster ya. Hipster ini itu biasanya orang-orang yang berkaitan dengan desain, yang tugasnya berkaitan dengan desain, kemudian inovasi produk ya, kemudian bagaimana supaya tampilan dari
website aplikasi itu bisa bagus. Jadi makanya kan ada istilah kayak UI, UX ya. Nah, istilah ini kita akan mungkin bahas minggu depan ya teman-teman. Ini minggu depan kita akan lebih banyak membahas tentang istilah-istilah digital ya. Kayak UI, UX itu apa sih ya? Kalau UI itu simpelnya adalah user apa namanya? User interface. Kemudian UX adalah user experience. Jadi maksudnya adalah bagaimana sebuah website, sebuah aplikasi itu bisa tampilan tuh bisa bagus ya. Ini tugasnya dari si hipster ini. Ya, jadi bisa apa namanya, enak dipakai ya. Itu masuk ke ranahnya user experience. Kemudian UI tampilannya enak nggak ya? Tombolnya warnanya apa ya? Ini tugasnya kebanyakan orang-orang hipster ini, orang-orang inovatif ini. Jadi mereka kreatif desainnya yang di dalam sebuah startup. Nah, biasanya orang-orang hipster ini umumnya tapi nggak semua. Ngapain sih? Ya. Hah? Halo? Ya, orang-orang hipster ini biasanya mereka unik, orang-orang unik ya, karena seniman ya. Biasanya rambutnya gondrong ya, kurang lebih mirip-mirip kayak gini. Tapi nggak selamanya seperti itu. Tapi ya mereka orang-orang yang benar-benar kreatif ya di bidang desain. Nah itu ya teman-teman hipster. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Balik lagi ada pertama adalah hacker, kemudian hustler, dan kemudian adalah hipster ya, 3 ini. Kalau teman-teman mungkin ingat ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat menjelaskan tentang konsep digital marketing modern ya teman-teman ya. Jadi seorang marketing yang modern itu terdiri dari 12 sisi. Yang pertama adalah sisi scientist, yang kedua adalah sisi seniman ya teman-teman ya. Nah, itu adalah skill yang harus dimiliki di era digital ini, terutama mungkin nanti anak-anak muda ya teman-teman ya. Jadi tanpa adanya ini, 2 hal ini ya tidak mungkin sebuah marketing itu menjadi sesuatu yang menarik dan disukai oleh banyak orang. Jadi harus di sini. Nah, kalau di dalam startup ya unsur scientist dan unsur apa namanya? Unsur seniman inilah yang dibagi-bagi perannya teman-teman ya. Jadi hacker yang berkaitan dengan scientist ya. Karena kan istilahnya mereka otak kiri banget ya, logik banget. Sedangkan hipster ini otak kanan banget, seni banget istilahnya. Itu kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman sudah tahu ya karakter-karakter yang ada di dalam sebuah startup. Mungkin ada yang mau komen? Pak Andoyo? Cici Clara? Lanjut, Bet. Lanjut ya. Bukan bidang, gue kurang ngerti. Jadi dengerin, menyimak. Tapi mudah-mudahan bisa dipahamin ya seperti ini ya. Ya, jelas. Jelas ya. Jadi kalau misalnya habis diajak ngomong itu ada orang hacker tuh, bukan artian hacker beneran, hacker yang bisa ngobok-ngobok komputer, ngebobol komputer, ngebobol handphone kita, bukan. Hacker ini orang-orang programmer gitu. Terus kalau kita ngomongin hipster apa sih? Kemarin ada bilang hipster itu bukannya itu yang apa namanya? Panggul. Itu panggul. Panggul ya. Kalau dalam istilah fashion hip itu banggul. Iya ya, benar ya. Hipster tuh ada apa istilahnya di luar sana itu, ada suku apa namanya itu, suku hippie kali. Hippie ya. Hustler itu bukan majalah ya? Iya, hippie itu bukannya perkumpulan lu. Kan? Hippie. Hustler itu bukannya majalah. Iya, majalah juga sih kok. Oh. Ya, itu. Ya, jadi untuk membuat startup harus ada di sisi majalah. Ya, harus ada majalah, harus ada hippinya juga. Hippie. Ada panggulnya siapa? Apa tuh, ada suku pengembara tuh apa tuh? Aduh, aku lupa namanya, ada suku pengembara. Ya, gypsy. Ya iyalah. Ya itulah. Ya. Ya udah, lanjut ya. Nah, kemudian, ini istilah baru lagi nih. Kalau misalnya kemarin saya ada ngomong sama satu orang lumayan cukup senior ya. Saya ngomong, Pak, saya mau bikin pitch deck nih. Dia ngeliatin saya dengan penuh apa namanya? Dengan penuh kekaguman. Ya. Apa itu? Atau kecurigaan. Saya rasa yang terakhir itu penuh dengan kecurigaan. Kamu tuh ngomong bahasa apa? Pitch deck. Kamu dari planet mana? Iya, apa itu pitch deck gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu hari ini, ya mudah-mudahan hari ini setelah selesai kelas ini jadi tahu ya. Jadi kalau saya ngomongin hari ini istilah pitch deck, jadi udah tahu, oh itu maksudnya. Jadi ini pitch deck. Pitch deck itu simple, adalah sebuah presentasi singkat yang bentuknya adalah slide tentang informasi atau gambaran di sebuah
startup. Nah, kalau lihat lagi, dipecah-pecah lagi, ya ini ada 12 unsur yang utama, yang paling penting di dalam sebuah startup. Jadi biasanya kalau kita mau membangun sebuah startup ya, suatu hari kan kita akan memperkenalkan startup kita ini seperti apa, entah kepada calon investor atau juga bisa kepada calon partner baru, bahkan mungkin ke orang yang akan menggunakan produk kita ke depannya. Kita kan pasti cerita. Nah, biasanya kita akan membuat sebuah presentasi singkat ya, presentasi sangat singkat biasanya ya, kalau umumnya kita buat ada 12 halaman ya, tentang introduction, itu tentang siapa kita, tim kita ada siapa aja ya. Ya, tim kita tadi itu ya ada hustler, hipster, habis itu hacker ya, itu ada di sana. Terus kemudian kenapa kita masuk ke bidang ini? Problem apa yang kita mau pecahkan? Keuntungannya apa? Ada solusinya apa? Nah, kemudian produk kita apa? Nah, ini teman-teman kalau lihat seperti ini mungkin ada istilah-istilah mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar ya, ada kayak traction itu apa, nanti kita akan bahas teman-teman. Nah, jadi ini adalah sebuah slide presentasi singkat tentang siapa kita ya, tentang startup kita, apa yang sedang kita kerjakan saat ini, kemudian kalau misalnya ke depannya membutuhkan investment, berapa nilai investment yang kita butuhkan, kemudian bisnis model kita apa, bisnis model itu apa, bagaimana cara startup kita ke depannya itu bisa dapat duit ya, itu adalah bisnis model. Nanti kita akan bahas ke slide yang lainnya teman-temannya tentang ini ya. Nah, untuk menyusun pitch deck sendiri nanti mungkin kita akan buat ya cluster sendiri ya, mungkin beberapa minggu yang ke depan tentang bagaimana membuat sebuah bisnis model canvas. Nah, kalau saya ngomong bisnis model canvas lagi, banyak lagi yang bingung lagi, itu apa lagi, itu makanan apa, itu Albert kok banyak yang aneh-aneh. Tenang teman-teman, hari ini kita akan bahas itu apa. Oke ya, pitch deck kurang lebih teman-teman udah tahu ya maksudnya pitch deck itu apa. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung ya, bisnis model canvas ya. Albert, ya. Itu pitch deck sama pitch control beda ya? Beda kali. Pitch control itu kalau itu untuk mengingatkan saya supaya kalau saya ngomong agak cepat. Tapi mungkin memang dijelasin juga, dijelasin dikit, Pitch itu apa? Pitching. Kegiatan pitching itu apa? Iya. Kegiatan pitching itu apa? Nah, deck itu kan sebenarnya presentasi. Itu file presentasi itu kan kita sebutnya deck biasanya. Nah, pitching itu apa gitu loh? Penawaran, presentasi, apa? Iya. Kan? Kalau enggak orang taunya pitch control. Apa gitu ada kok, nanti kok di bagian terakhir ada kok. Nanti kita nyebutnya itu ada elevator pitching nanti itu ada. Tapi ini kurang lebih ini pitching itu kan bukan karena pitching itu bukan di dunia startup aja, tapi di dunia advertising gitu-gitu kan. Purchasing juga ada. Dipakai juga gitu. Ya, pitching itu. Ya, itu pitching. Pitching itu kurang lebih istilahnya kayak semacam ya memperkenalkan diri ya, memperkenalkan produk kita, presentasi gitu aja. Mempresentasi atau membandingkan produk kita dengan produk kompetitor seperti apa, kenapa orang harus lebih pilih produk kita atau pakai jasa kita dibandingkan dengan kompetitor ya. Jadi istilahnya gitu. Jadi pitch deck itu pitch itu ya ini kita presentasi ke orang, itu simpelnya sih kayak gitu sih. Nanti ada sih di bagian slide lain kita nyebutnya ada elevator pitch ya. Jadi elevator itu kan semacam lift ya, lift ada istilahnya elevator pitch. Itu ada lagi nanti ya, kita bahas di terakhir. Tapi intinya pitch adalah pitching ya, kita bagaimana kita melakukan sebuah presentasi. Nah, pitch deck ya ini bahan presentasinya bentuknya seperti ini, slide seperti ini. Begitu. Gitu kok Mike. Lanjut ya. Oke, ini yang berikutnya kita nyebut lagi dengan istilah bisnis model canvas ya. Kemarin juga sempat ada salah satu calon partner baru ya minta ke saya tentang bisnis model canvas ini. Nah, habis itu malam-malam dia WA saya, dia bingung. Ini Albert ini apa? Kotak-kotak ini apa? Kenapa ini ada warna-warni seperti ini? Ini maksudnya apa ya? Jadi ternyata di luar sana kebanyakan orang di luar sana tuh masih bingung. Ini kenapa? Padahal kalau di kita orang-orang startup ini satu halaman bisnis model canvas. Jadi ini bentuk satu halaman teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita presentasi atau kita ketemu klien ya, biasanya yang saya tunjukkan hanya satu halaman ini. Di dalam satu halaman ini saya sudah bisa menjelaskan tentang keseluruhan dari bisnis saya ya, startup saya yang sedang saya kerjakan tuh apa aja ya teman-teman. Kalau kita gedein ya, ini contoh di sini adalah bisnis model canvas yang digunakan oleh Uber ya teman-teman ya. Nah, jadi bisnis model canvas itu apa? Itu sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan
model bisnis dari startup yang kita sedang kerjakan itu apa ya. Jadi bisnis model Canvas ini selalu terdiri dari 9 bagian ya teman-teman ya. Ini ada kayak key partner, key activity ya. Itu selalu biasanya akan dimulai di sebelah kanan dulu ya teman-teman, customer segmentnya. Jadi kita itu mendirikan startup ini, segmen pasarnya itu siapa ya, customernya siapa. Kalau di dalam dunia digital kemarin di beberapa kelas saya bilang, kita mau bangun bisnis, kita mau jualan produk, target marketnya siapa ya. Nah ini yang dimaksud di sini teman-teman ya. Jadi bacanya selalu dari kanan ke kiri ya teman-teman ya, kanan ke kiri baru bisa enak bacanya ya. Terus kemudian di sini ada customer relationship ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan target market kita ya. Kemudian menggunakan platform apa ya untuk kita bisa menyampaikan pesan kita atau mempromosikan produk kita kepada target market kita. Ini sebenarnya kalau kita bahas ini cukup panjang nih teman-teman ya. Nanti lain kali saya akan buatkan sebuah kelas khusus ya, kita bagaimana kita menyusun bisnis model Canvas ya teman-teman ya. Terus kemudian ada value proposition ya. Jadi value perusahaan kita apa, nilai kita apa yang membuat kita tuh beda dengan orang lain itu apa ya. Terus kemudian kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari, key activity itu apa aja ya yang berkaitan dengan pengembangan produk mungkin, kemudian berkaitan dengan promosi kita kepada customer seperti apa. Terus kemudian ada key resources ya, sumber daya apa aja yang kita butuhkan. Kemudian ada key partner apa aja yang dibutuhkan. Baru kita melihat biasanya yang paling bawah. Ya, jadi ketika sebuah startup ini, perusahaan ini berjalan, ada cost-cost apa saja yang mungkin keluar ya. Biasanya kalau fixed cost ya, misalnya gaji karyawan ya, kemudian mungkin sewa tempat, biaya server dan yang lain-lain itu masuk ke dalam cost structure di sini. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ada namanya revenue stream. Nah, ini biasanya adalah dari mana startup kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Ini biasanya yang paling bawah inilah yang akan bukan pertama kali, yang akan lebih diperhatikan oleh para investor ya, dari dua ini, cost structure sama revenue stream-nya dari mana. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini gambaran sederhana ya teman-teman ya tentang apa itu bisnis model Canvas ya. Nanti lain kali kita akan buatkan kelas khusus untuk membangun seperti ini. Jadi sebetulnya dengan ada ini itu jauh lebih enak banget ya teman-teman ya. Saya suka kadang-kadang kalau misalnya sedang punya sebuah konsep baru ya di dalam entah apapun, entah sebuah project baru atau sebuah bahkan saya lakukan ini ketika saya melakukan iklan ya teman-teman, iklan Facebook atau apapun, saya menggunakan bisnis model Canvas ini ya. Jadi tapi format yang mungkin sedikit berbeda. Jadi saya tahu dengan pasti saya mau ngetarget orang itu kemana ya. Kemudian dengan promosi seperti apa. Jadi ini sebenarnya enak, paling enak. Jadi satu halaman kita bisa menjelaskan banyak hal kepada calon partner kita, calon investor ya, mungkin juga dengan customer kita. Nah, itu oke lah. BMC itu. Ada mau pertanyaan nggak? Kok Mike? Kok Mike lagi ngapain sih? Mencurigakan nih Kok Mike. Kayaknya di jalan kena macet deh kayaknya sambil dengerin kita. Enggak, di jalan kena macet terus pasti tuh digangguin anak kecil di sebelah dia tuh. Hah? Sepertinya halo? Enggak. Itu anak kecil udah dipulangin belum kok? Oh, udah sukses. Udah selamat. Oke. Ada pertanyaan? Ada tanggapan di bagian ini? Bisnis model Canvas? Jadi hari ini kalau dengar bisnis model Canvas udah tahu ya ini apaan ya, ini makanan apa ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi ya. Jadi misalnya satu hari ketemu saya, terus tiba-tiba saya mau presentasi sebuah bisnis, saya keluarkan satu halaman seperti ini, ya mudah-mudahan jangan bengong-bengong lagi ya, jangan bengong lagi. Kenapa ini apaan? Kenapa ada kotak-kotak kayak gini? Maksudnya apa? Ya kalau nggak bengong paling gigit jari sambil hileran. Apa ini mikir loadingnya lama. Oh, itu harus diajarin juga membaca bisnis Canvas. Iya, itu kelas yang lain nanti kok. Yoi. Kelas-kelas kita di Natal Number One tuh banyak banget. Jadi pastikan teman-teman membaca bisnis Canvas itu seperti membaca Natal Chart. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya mau welcome dulu nih buat Pak Peter. Halo Pak Peter. Welcome Pak Peter. Thank you udah datang. Pak Peter, sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Nah, beliau mungkin hanya mendengarkan, nggak apa-apa. Yang penting welcome Pak Peter. Semoga Pak Peter selalu sehat selalu ya. Oke, kita ke berikutnya ya teman-teman. Yang berikutnya. Wah,
Ini apa nih? Buat bikin proses distillation ya? Bukan, ini mau bikin roket ini, mau bikin nuklir. Kayak air. Ini kita ngebangun nuklir ini. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan istilah prototype product ya. Prototype product itu adalah bentuk dasar dari sebuah produk ya. Jadi biasanya ya ada tahap-tahapannya ya. Kalau mungkin teman-teman di sini banyak yang mengikuti progres dari pembuatan hdtx.com ya, ini sebuah software definition yang dibuat oleh Michael ya. Pasti teman-teman tahu ya dari sejak awal itu seperti apa ya. Ketika awal pertama kali di develop awal-awal itu tentunya pasti banyak sekali masih berantakan ya, masih belum lengkap dibandingkan ya sekarang ini udah jauh lebih lengkap, jauh lebih indah ya. Ya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mendevelop sebuah produk ya pastikan ya kita tidak membuatnya sempurna di awal ya, karena dalam perjalanannya pasti kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sana ya pelan-pelan. Jadi di dalam dunia startup itu adalah sangat penting prototype, karena prototype ini adalah sesuatu yang kita bisa tunjukkan kepada calon customer kita, kemudian calon investor kita, calon partner kita ya. Kalau misalnya kita nggak ada produk ya, nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, apa yang kita bisa tunjukkan kan? Kalau cuma sekedar hanya ide Pak, saya mau bikin kayak begini ya, ini akan bisa begini, ini akan bisa begitu. Nah, tentu saja itu akan membuat orang itu jadi ragu. Tapi kalau sudah ada prototipenya, walaupun mungkin masih istilahnya baru dimulai, baru dicoba, tapi paling enggak kita bisa meyakinkan orang ya, begini Pak bentuknya, ini tampilannya akan seperti ini, nanti ini ada fiturnya seperti ini, ntar kalau dipencet yang ini bisa ini nanti kedepannya bisa ini, ya itu orang jadi jauh lebih ada gambaran ya kalau misalnya ada prototipenya. Jadi di dalam sebuah startup ya ini penting teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman kedepannya mau membangun sebuah startup ya, prototipe produk itu penting, sangat penting sekali. Itu. Ada pertanyaan tentang prototipe ini? Mungkin perlu digarisbawahi, prototipe itu tidak harus persis sama dengan hasil produk jadinya. Iya, karena betul. Gunanya prototipe itu adalah proof of concept, bahwa konsep itu bisa working. Yes, proof betul. of concept dulu. Nah, pada saat itu baru baru bisa core-nya udah jadi, nah apapun beres. Iya, betul. Tinggal nanti yang tadi yang bagian hipster atau apa yang nanti ngedesain bagus-bagusin atau apa kan. Ya dari tampilannya, terus dari apa experience dari penggunanya. Ini kayaknya nyaman dipakai ini enak dipakai ini itu. Nah, itu makanya kadang-kadang hdtx kan ada fitur-fitur yang belum indah. Udah jalan tapi belum indah gitu loh. Itu karena memang ada bagian-bagian yang dalam prototyping sebenarnya gitu loh. Dan sama yang robot Telegram itu sebenarnya adalah salah satu sarana untuk prototyping sebenarnya. Bagi teman-teman kalau ngerti ya, itu sebenarnya robot Telegram itu salah satu sarana untuk prototyping. Menguji konsepnya benar dulu nggak, menguji rumus yang bekerja di balik itu bekerja sesuai nggak gitu loh. Nah, baru nanti di upgrade ke atasnya. Itu bentuk yang sebenarnya. Nanti mungkin lain kali teman-teman ya kita akan buat sebuah kelas prototype juga. Nanti juga ada kedepannya kita punya rencana ya bersama dengan ini hacker kita nih, Michael Yamin. Kita akan sama-sama mungkin kita mendevelop kita akan ada kelas untuk mendevelop robot ya, mendevelop prototype ya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya, tetap stay tune di Network Number One. Oke, Mike ada mau nambahin lagi tentang prototype kok? Udah lanjut aja. Udah, oke. Cici Clara? Pandoyo? Cukup ya. Next. Oke. Nah, ini teman-teman. Tadi kan kita sudah bahas tentang bisnis model Canvas nih ya. Udah pada ngerti ini apa ya kan. Kemudian kita sudah tahu bahwa dalam sebuah startup itu kita harus punya yang namanya prototype ya teman-teman. Nah, ini tambahan satu lagi yang ini kenapa saya tempatkan di awal, karena menurut saya ini cukup penting. Nah, ini adalah istilah yang mungkin banyak sekali orang di luar sana nggak ngerti.
nyebutnya itu agile ya. Agile itu kalau saya ngomong agile ini ke orang-orang yang senior ya di bidang bisnis, mereka pada bingung. Albert, itu agile itu apa? Saya nggak ngerti maksudnya itu apa ya. Jadi secara garis besar itu agile itu bukan apa, tapi sebuah pola pikir dan kemudian semangat ya. Semangat apa? Semangat untuk masing-masing dari tim kita, baik itu hipster, hustler, hacker, itu bersama-sama membuat sebuah kolaborasi yang baik ketika kita membangun sebuah prototipe produk ya, atau membangun produk baik itu ke dalam maupun keluar tim. Ya, jadi gini, simpelnya gini teman-teman ya. Ketika kita membangun sebuah startup atau mungkin membangun sebuah bisnis yang istilahnya masih baru ya, teman-teman ya, otomatis kan sumber daya yang kita miliki otomatis terbatas. Mungkin terbatasnya mungkin karena mungkin modalnya tidak besar ya. Kita mulai dengan sebuah tim yang kecil ya teman-teman. Jadi nggak bareng-bareng. Jadi intinya agile itu adalah bagaimana dengan tim yang kecil ini, tim yang ada ini, itu kita bisa saling kolab satu sama lain, saling melengkapi ya. Walaupun mungkin ya di antara tim ini tidak semuanya mungkin punya kemampuan yang sama. Misalnya contohnya saya sendiri kalau disuruh bikin coding, saya setengah mati, saya pusing ya, suruh ngedesain apalagi udah babak belur kan. Tapi kalau saya punya fungsinya yang lain ya, mungkin sama juga dengan misalnya Ko Michael mungkin kalau ya dia sangat jago di bidang coding, tapi mungkin ada beberapa hal di tempat lain yang lemah. Nah, itulah ya bagaimana itu yang dilengkapi dengan tim lain. Nah, tapi kalau misalnya umpama kita sendiri ya disuruh terjun untuk kerjain ini semua, pasti bisa ya. Baik saya atau Ko Michael, saya disuruh dipaksa untuk coding ya bisa-bisa aja, tapi mungkin hasil saya tidak akan sebagus yang dibuat oleh Ko Michael karena Ko Michael bidangnya di sana ya. Demikian juga mungkin di posisi Ko Michael mungkin juga bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, tapi tidak akan sebagus ketika saya yang mengerjakan. Nah, tapi di dalam konsep agile ini ya teman-teman, kita semua diharapkan ya untuk saling bisa melengkapi satu sama lain. Ketika salah satu anggota tim di dalam startup ini mungkin berhalangan ya, entah dia sakit atau mungkin dia lagi cuti atau yang lainnya ya, tetap ya pekerjaan utama itu masih bisa dihandle itu teman-teman. Itu konsep agile itu teman-teman ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan sebuah kalau saya bilang ada sistem structure ya. Kalau di dalam tim kan ada sebuah structure ya, ada sebuah structure tim yang lama, yang konsep yang matrix ya teman-teman, yang istilahnya ada sebuah garis komando dari atas ke bawah. Oh, si A tugasnya harus ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini ya. Yang mana si A tidak boleh mengambil tanggung jawab si B, demikian juga si C tidak boleh ambil tanggung jawabnya B sama A. Itu adalah konsep yang lama ya, konsep matrix ya teman-teman. Tapi di dalam agile ini kita dituntut bagaimana kita sama lain saling melengkapi. Seandainya ada salah satu anggota tim yang tidak yang berhalangan, perusahaan tetap operasional tetap bisa berjalan ya teman-teman. Ya itu maksudnya teman-teman ya, jadi agile ini. Jadi ini penting ya teman-teman, karena banyak sekali di luar sana perusahaan-perusahaan yang istilahnya karena timnya terlalu gemuk, terlalu besar ya, terlalu istilahnya kalau saya nyebutnya terlalu birokrasi ya. Akhirnya ketika terjadi sebuah misalnya perubahan besar ya, perubahan besar misalnya contohnya kayak sekarang ini lah ada pandemik ya, mereka akhirnya kelimpungan ya karena birokrasinya terlalu besar, terlalu gemuk. Nah, tapi kalau timnya kecil ya, bisa saling fleksibel satu sama lain, itu jauh lebih enak, dan kemudian cost-nya pun juga istilahnya nggak besar. Itu yang membedakan kita sistem agile ini dengan sistem perusahaan-perusahaan yang istilahnya terlalu gemuk ya, istilahnya saya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam slide ini ya teman-teman ya, nih kan ada sistem agile ya. Ya, dari awal conception, initiation, analisis, semua saling berhubungan satu sama lain ya, saling melengkapi, saling bertukar satu sama lain ya teman-teman ya. Beda dengan sistem waterfall model ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, dari conception pindah ke departemen initiation, habis itu ke analisis ya teman-teman. Bertahap seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang waterfall model ini, masing-masing departemen ini egois ya. Hanya mau tahu tugasnya dia sendiri ya. Ketika ada tim yang lain di departemen yang lain mungkin kesulitan
Dia nggak mau peduli ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini saya suka banget sistem agile ini ya, karena ya sudah proven, sudah terbukti digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan startup, bukan hanya startup yang baru ya, tapi bahkan kayak Google, Facebook ya, mereka lakukan hal yang ini ya teman-teman ya. Bahkan di dalam tim kita ya, tim yang kita buat ya dengan Komike, dengan Ciklara, dengan yang lain-lain di Network Number One dan di ADTX, kita menggunakan sistem yang seperti ini, agile ya teman-teman ya, saling bisa melengkapi satu sama lain ya, bukan arti tidak peduli dengan seperti ini ya. Kalau sistem komando seperti ini kebanyakan tidak peduli seperti itu ya teman-teman ya. Jadi agile inilah yang membuat kita jauh lebih fleksibel, terus gerakan kita jauh lebih cepat ya, terus kemudian cost-nya pun rendah ya teman-teman. Kita nggak perlu hire orang-orang tertentu ya di bidang yang kita butuhkan. Begitu. Ada mau tambahan? Komike, si Clara, Pak Handoyo? Masih nyimak. Nah, nyimak ya. Soalnya barusan di sini hujan deras. Saya takutnya kalau hujan tiba-tiba. Di sini terang. Ini agile temannya fragile ya. Iya, temannya fragile. Ketahuan suka ngirim barang. Ditempelin fragile ya, supaya jangan pecah ya. Jadi ini agile, keren pokoknya agile ini. Jadi agile itu sebenarnya bukan istilah perangkat atau konsep atau program ya, tapi lebih kepada istilah untuk mindset itu ya. Iya, fleksibel. Cara kerja ya. Cara lebih kerja. Kepada istilah untuk cara kerja ya. Iya betul. Nah ini kan yang digunakan startup besar pun sekelas Google, Facebook pakai ini gitu kan. Jadi ke depannya kalau misalnya ada teman-teman yang suatu hari ya mungkin mau berpartner dengan orang-orang milenial ya kayak kita gini ya, orang-orang tech yang kayak model kayak kita gini ya, jangan kaget kalau kita menyarankan konsep ini, konsep agile ini dibandingkan sistem matrix yang komando satu arah ya, ada CEO yang mungkin dia bergerak di depan ya. Bukan berarti di sini tidak ada kepemimpinan, tetap ya nanti posisi pemimpin pasti tetap ada di atas, tapi itu lebih ke arah fleksibel gitu kan. Bahkan pemimpin sendiri pun CEO-nya sendiri ya, direkturnya sendiri itu bisa turun tangan ya, turun tangan ke bawah ya. Jadi nggak hanya mentang-mentang dia CEO hanya tukang perintah-perintah aja, nggak boleh seperti itu ya. Dia harus bisa memahami di bawahnya seperti apa yang harus Berarti kan pimpinan tertingginya juga kan harus punya skill ya. Ya, sehingga dia bisa turun ke bawah untuk membantu. Pokoknya siapa yang butuh support kita kerjain sama-sama. Intinya itu kan. Betul. Jadi pada saat emang udah harus mengejar deadline dan sebagainya, ya atas bawah harus bisa blending gitu kan. Betul. Ya ini sebenarnya kalau dipikir jadi lebih efisien juga ya, Bet ya. Iya, maksudnya tidak perlu terlalu banyak orang gitu kan. Terus juga akan cepat responnya kalau tiba-tiba dibutuhkan. Ya inilah ya yang konsep yang baru ini ya, agile ini. Hemat biaya juga jadi. Dan bahkan mungkin ada beberapa yang orang-orang tertentu yang kita nggak mesti harus fix cost ya. Jadi kita hire freelancer. Nanti kalau saya ngomong kayak gini ya, biasanya saya suka di demo. Albert tuh mendukung yang namanya outsourcing apa segala macam. Ya bukan seperti itu ya. Saya tahu di Indonesia memang budayanya ada beberapa orang yang istilahnya kalau misalnya kerja, harapan mereka adalah diterima sebagai pegawai tetap ya. Harapannya seperti itu, nggak mau selamanya di kontrak. Ya saya paham seperti itu. Cuma ini dalam konteks saya bicara tentang startup ya. Startup itu istilahnya ya, orang bisa kerja dimanapun. Kalau saya menyontek teman saya ya yang punya satu startup email atau responder ya, dia selalu bilang bekerjalah di tempat di mana engkau bisa bahagia. itu keren banget. Jadi teman saya itu dia bangun sebuah tim ya, tim startup ya. Mereka mendevelop sebuah software atau responder. Nah itu timnya tuh ada di beberapa kota di Indonesia. Ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi ya, di macam-macam ya di berbagai kota di Indonesia ya. Jadi mereka kerja ya tanpa ada bos yang mengawasi ya. Nah tapi kerjaan semua beres karena semua ya ini
agile ini ya. Terus mereka istilahnya menolak sistem meeting ya. Tidak boleh ada yang namanya meeting. Meeting itu ada sesuatu yang merusak yang merusak kebiasaan. Jadi lebih baik jangan meeting gitu. Terus tidak boleh ada yang namanya telepon harus bikin ini dan semua itu dibuat keren sebenarnya kalau kita ngelihat ya sistemnya mereka itu ya. Jadi ada sebuah software yang mereka gunakan yang untuk mengkontrol semuanya itu. Itu tentang agile. Nanti lain kali saya cerita lebih banyak lagi tentang konsep ini ya, teman-teman ya. Ini berikutnya adalah ini yang kita sebut dengan istilah growth hacking ya. Growth hacking, ya hacking. Kalau teman-teman dengar kata hack ya, wah apalagi tuh Albert ini mau ngebobol apa lagi nih? Bukan ngebobol ya. Kita ngeliat ya dari kosakatanya growth itu kan pertumbuhan ya, hacking ya, growth hacking ya. Jadi ini adalah sebuah teknik ya yang dilakukan ya biasanya di departemen marketing nih biasanya ya di sebuah perusahaan startup ya. Jadi mereka ini menggunakan data-data yang ada ya, sekali lagi kalau kita bicara digital ya, semua based on data. Beberapa kali saya sampaikan di dalam kelas ya, di dalam dunia digital, data itu adalah memegang peran yang sangat penting. Bahkan ada yang bilang data itu adalah the new oil ya, sumber minyak yang baru ya teman-teman ya di situ. Jadi growth hacking ini apa? Kita memanfaatkan data apa? Data customer, data kebiasaan dari customer kita seperti apa. Terus kemudian ya banyak hal dari yang kita bisa analisa dari apa namanya dari customer kita. Nah, inilah yang kita akan gunakan kemudian bagaimana caranya kita kemudian menghack ya, mempercepat prosesnya ya teman-teman ya. Jadi ini agak sedikit sulit ya untuk saya jelaskan ya, misalnya mungkin lebih ke arah mempermudah customer kita untuk bisa mereka menikmati produk dan jasa yang kita miliki ya, mungkin bisa lebih cepat ya, bisa delivery-nya lebih cepat, terus mungkin ordernya jauh lebih cepat ya. Nah, itu yang disebut dengan growth hacking ya teman-teman ya. Jadi bagaimana bisa meningkatkan suatu pengalaman customer jadi jauh lebih baik. Nah, itu ada di dalam growth hacking ini teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Nah, ini yang berikutnya teman-teman. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya istilah co-working space ya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan agile tadi ya teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah startup ya teman-teman bayangin ya, CEO, CFO, kemudian CTO, biasanya tuh mereka bekerja di dalam sebuah ruangan yang seperti ini ya. Benar-benar sebuah ruangan yang los, tidak ada apa namanya, tidak ada sekat ya, tidak ada pemisah ya. Karena mereka ya ini, karena sistem agile yang mereka gunakan ini teman-temannya. Nah, inilah yang kemudian diadopsi oleh banyak sekali pengusaha-pengusaha properti di luar sana. Mereka akhirnya mendesain sebuah ruangan kantor ya untuk para startup ini dengan konsep co-working space ini ya teman-temannya. Jadi mereka bisa duduk di mana aja ya, tanpa ada sekat seperti ini, tanpa ada pemisah ya. Jadi komunikasi antar para anggota ini jauh lebih cepat, jauh lebih lebih praktis ya dibandingkan harus ada ruangan-ruangan yang terpisah, ruangan-ruangan yang istilahnya membatasi orang lain ya, ada kubikel-kubikelnya ya. Kalau co-working space ini biasanya los seperti ini. Nah, co-working space ini karena digunakan bersama-sama ya, itu akan membuat biaya sewanya itu akan jauh lebih murah ya dibandingkan kalau misalnya kita sewa office yang benar-benar ada kayak kubikel ya. Ini jauh karena ini digunakan oleh mungkin dengan tim startup yang lain ya, nggak hanya cuma kita, itu yang membuat akhirnya biaya operasional kita jadi jauh lebih murah. Ya, di Jakarta sendiri co-working space ya cukup lumayan banyak ya, dan cukup banyak digemari. Ya, sebelum COVID ini saya juga salah satu orang yang menggunakan co-working space ini sebagai arena saya bekerja ya, tempat saya bekerja setiap hari ya teman-teman ya. Kalau sekarang ini ya saya lebih banyak kerja di rumah ya. Nah, itu tentang co-working space. Ada mau ini teman-teman, co-working space? Ada mau komentar? Lanjut. Oke, nah ini. Nggak kepake, Bet. Co-working space itu nggak kepake. Kapan? Sekarang ya? Iya. Tapi biasanya sekarang co-working space itu fungsinya juga ada fungsi lain. Jadi untuk bikin badan usaha, PT, CV, ya kan itu kan nggak boleh. Domisili. Ya, domisili. Kan nggak boleh ini.
nggak boleh pakai alamat rumah. Betul. Harus di gedung ya. Jadi Dari biasanya awal kan fungsi utamanya itu. Iya, yang disewa-sewakan itu kan. sewain ini. Kayak virtual office. Ya, virtual office. Biasanya dipakai seperti itu. Jadi kita bisa pakai alamat ya, alamat domisili, alamat kantor ya. Walaupun ya karena kita startup kok. Startup kan kita bisa kerja di mana aja. Kerja di kafe pun juga oke kan. Pokoknya selama ada internet. Dan sebelum COVID tuh ini bisnis yang lagi booming juga kan Ya, oke kemarin. banget kan. Oke banget sih. Nah, ini Dan emang praktis ya, maksudnya tempatnya bersih, wifi, terus terbuka, jadi cozy gitu loh. Kayaknya buat kerja enak. Tapi mahal juga loh kalau dihitung gitu. Ya, kalau udah tiap hari ya sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan menyewa benar-benar tempat ya, Bet ya, jauh lebih murah. atau invest untuk beli ya tetap jauh lebih murah. Dari sisi perawatannya pun jauh lebih murah coworking space ya. Jadi kalau di coworking space ya biasanya ya, contohnya yang umum di Jakarta itu biasanya dengan hanya 50.000 sehari ya, kita bisa ngantor di sini. Dan kantor itu fasilitasnya apa? Kita bisa dapat kopi, teh, gratis, ambil sendiri. Terus kita nggak usah pusingin ini apa cleaning service ya, kita nggak usah pusingin listrik, nggak usah pusingin bayar AC. Nah itu sebetulnya sih murahnya di situ sebetulnya. Iya, kita nggak perlu bayar orang bersih-bersih, tiap datang udah bersih. Nah, terus biasanya kita dikasih ruang meeting kan, ruangan meeting yang kita bisa pakai beberapa jam ya itu. Nah, itu coworking space gitu. Terus biasanya juga kalau coworking space yang sudah modern ya, biasanya tuh ada kubikel-kubikel tempat di mana kita bisa bobo siang. Iya, serius. Oh, bobo siang, baru tahu malah itu. Itu kok Michael tahu yang saya pakai di Peak itu, di coworking space yang di Peak itu juga itu ada kubikel bisa bobo siang gitu. Jadi ada tirainya ya, kita masuk ke kayak kotak gitu kan. Udah ada ya, kadang-kadang kan orang perlu taking a nap ya, cuman sebentar gitu kan. Kadang kalau lagi capek banget nih, mumet nih mikirin ini, udah masuk dulu dah setengah jam kan, bobo dulu. Tapi kalau lagi COVID gini agak ribet ya, susah. Iya, nggak kepake jadi. Iya, sekarang ini ya, sekarang ini lagi ya mungkin coworking space kepake buat ini, cuma sekedar virtual aja, hanya untuk alamat. Ya. Ini kalau lagi home ini kan ini kan berarti kan kita ngomongnya tuh ketemunya lewat Zoom apa gitu ya. Tapi sekali waktu kan mesti ada kapan tuh mesti ketemu tatap muka. Iya. Itu yang paling ini dipakai ya Pak Joy ya. Dipakai seperti itu. Tapi cara bentuknya juga beda, rasanya nggak bisa yang kayak gini, udah lain lagi. Iya. Ya tergantung kebutuhan sih pada akhirnya. Iya. Pasti ya, ada satu titik di mana tuh mesti ketemu. Iya betul. Iyalah, ada hal-hal kan yang nggak bisa lewat virtual kan. Sebenarnya coworking space sih sebenarnya lebih identik kebanyakan buat kaum milenial ya, anak-anak muda. Betul. Ya kan, yang tergantung bidang pekerjaannya juga sebenarnya. Sekarang kan banyak bisnis tuh yang nggak perlu ketemu dalam satu office. Betul. Masalahnya. Jadi mereka bebas. Ya. Paling sesekali meeting ya, it's okay lah. Maksudnya ada waktu-waktu mereka emang harus ketemu ya, tapi nggak sering gitu kan. Yang bisa dikerjain dari jauh ya dikerjain. Jadi biasanya sih malah sekarang coworking space ini bukan dipakai untuk status kantor, tapi ya anak-anak milenial atau kadang kita juga masih pakai ya sekali-sekali lah ganti suasana aja, duduk di tempat yang berbeda kan daripada kerja di rumah atau di kantor. Kedua, untuk branding. Nih, contohnya gini. Nih, perhatikan di slide ini bagian bawah ya. Network number 1 kan tulisannya, di sebelah kanan tulisannya apa? Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila. Kenapa kita bisa network number 1 bisa mencantumkan ini? Ada kota-kota besar di Asia Tenggara seperti ini. Karena coworking space yang kami tempati sebagai alamatnya network number 1 ini punya cabang di sana. Jadi misalnya umpama kita punya klien misalnya di Bangkok atau di Filipina gitu kan, mau ngajak ketemuan ya kan, ya kita bilang operasional kami di Jakarta, kantor kami di Jakarta, tim kami di Jakarta. Anda mau ketemuan di Manila, di Filipina. Oke, kita ketemuan di
kantor cabang kita yang di Manila. Kasih kita punya alamat coworking space ke dia. Oke, mau janjian kapan? 2 hari lagi. Misalnya harinya hari Selasa. Kita mau ketemuan hari Kamis. Oke, jam 1 siang di Manila. Oke, kita ketemu di sini ya alamatnya. Nah, itu akhirnya jadi kita lebih bonafit kelihatannya gitu kan, walaupun itu hanya sebuah coworking space ya sebetulnya kan. Nah, di sini unggulnya apa? Kita nggak perlu sewa, akhirnya nggak perlu sewa benar-benar office yang butuh biaya besar di Manila sana atau di Bangkok sana atau mungkin di Singapura sana ya. Kita bisa manfaatkan ini. Sebenarnya sih kayaknya aku lihat dulu ya sebelum coworking space ini booming ya, sebelumnya kan virtual office sebenarnya, dan itu konsepnya lebih mewah. Ya, yang saya lihat karena saya pernah berapa kali ini ke sana, ada temen yang ngurusin kayak gitu-gitu. Jadi saya lihat ya memang di pusat-pusat Jakarta ya, dan dia punya kaca semua gitu ya. Memang lebih eksklusif ya. Jadi itu dipakai banyak ya, benar-benar memang untuk kantor gitu kan, untuk dia punya alamat, email, bukan email, jadi surat atau apa bisa ke situ, dan itu juga ada kayak telepon misalnya ada yang jawab ya kan, sampai kayak gitu loh. Nah tapi kalau coworking space sih kalau saya ngelihat trennya ya kebanyakan bukan dipakai perusahaan sih, tapi lebih kepada ya orang-orang untuk kerja aja di situ gitu kan, karena tempatnya lebih cozy dan ya biar nggak bosen lah, ganti suasana gitu kan, dan mungkin jaringan wifi-nya oke atau apa. Tapi yang sebelumnya coworking space itu mulai menjamur, sebenarnya virtual office kan ya, Bet ya. Betul. Itu kayak ibarat kata virtual office second line-nya lah ya, coworking space, karena kan biasanya harganya lebih inilah memang jauh lebih murah kan. Beda kan kalau yang itu virtual office kan. Betul. Saya pertama kali tahu di itu Menara Imperium lantai 27. Ya, itu salah satu awal-awal ya, Pak. Itu dari Malaysia itu. Dia buka di sini. Nah, salah satu startup juga yang coworking space itu yang cukup terkenal kan WeWork ya, WeWork kan. Ya. Kalau udah pernah dengar ya ceritanya WeWork itu kan ada skandalnya WeWork itu yang dia ngabisin uang investor kan. Tuh ada satu jadi jangan gibah dah, jangan. Kita lanjut aja. Ya, ada teman saya juga memang pengusaha, mamanya ya bikin coworking space tuh deket daerah Jakarta Barat. Kamu tahu juga, Bet. Ya itu owner. Oke. Jadi memang itu kemarin bisnis yang cukup menjanjikan ya. Sekarang tapi ya dengan keadaan kayak sekarang, wah itu kayak gubrak. Nggak tahu deh gimana jadinya ya. Oke. Kita masuk istilah berikutnya. Nah, ini kalau saya suka ngomong gini kadang-kadang suka diledekin. Apaan itu buat inkubator? Itu kotak buat bayi. Buat bayi. Buat bayi prematur. Kok namanya aneh-aneh begitu sih? Apa itu inkubator? Aduh, jangan aneh-aneh deh, kadang-kadang suka gitu kan. Nah, jadi inkubator itu bukan kalau ibarat kayak kotak ya. Di Cikarang ada bilang kotak untuk bayi yang lahir prematur ya, atau mungkin baru lahir tapi mungkin kurang cukup umur. Mengalami gangguan tertentu ya mungkin. Jadi biasanya kurang cukup umur. Jadi kurang perlu matahari, perlu dipanasin. Nah, itu inkubator biasanya. Nah, ini ya istilah ini ya kalau kita bawa ke dunia startup ya ini mirip sebetulnya ya. Mirip ya. Cuma dunia kerja aja. Startup yang istilahnya mungkin baru mulai ya. Biasanya ini anak-anak muda yang baru punya ide ya, lagi semangatnya. Oh, saya mau bikin ini, Pak. Saya mau bikin aplikasi ini apa. Nah, jadi kan yang kayak gini kan sebetulnya kalau misalnya mereka dibimbing dengan baik ya, ada yang mentoring, nah mereka bisa berkembang ya. Jadi ternyata ada kayak misalnya pemerintah yang istilahnya peduli dengan hal-hal kayak gini. Nah, mereka biasanya membuat ini program inkubator ya. Jadi yang benar-benar baru punya ide dari nol ya, yang belum pernah punya pengalaman bisnis ya. Biasanya mereka kan dikumpulin ya. Kumpulin yuk sini, yuk kita yuk punya idenya apa. Ini saya kasih mentor untuk gimana kamu bisa mengembangkan ide kamu menjadi sebuah prototipe ya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya idenya cukup bagus ya, masuk akal, cukup make sense. Nah, biasanya itu mereka akan diberikan kayak coworking space ya, tempat bisa
bisa mereka kerja, kemudian dikasih mentor, ya mungkin juga dikasih ya pendanaan walaupun mungkin nggak besar ya, nggak besar ya, misalnya kayak asset funding ya istilahnya, ya inilah untuk mulailah kan, ya ini seperti itu loh, itu inkubator ya, simpelnya seperti itu. Kita lihat ke berikutnya. Nah, ada inkubator, kemudian ada akselerator. Duh, susah banget nyebutnya. Ini mirip-mirip juga kayak inkubator ya. Jadi bedanya kalau akselerator itu biasanya mereka menyediakan fasilitas ke sebuah startup itu biasanya hanya beberapa bulan ya, nggak lama-lama. Biasanya tujuannya adalah untuk memaksa para startup itu cepetan kembangin produknya ya. Ini dikasih waktu ya, kurang lebih mungkin 3 bulan atau 6 bulan, cepetan ya, kita akan support, tapi cepetan ini jadiin prototype, buktikan bahwa ide ini bisa menjadi suatu produk atau apapun ya, yang memang bisa digunakan, yang memang bisa bermanfaat. Jadi itu biasanya seperti itu. Tuh akselerator ya, di Indonesia cukup banyak ya, inkubator, akselerator cukup banyak ya, beberapa nama-nama yang cukup beken, cukup keren ya, itu juga cukup banyak sekarang ini. Nah berikutnya, nah kita udah mulai masuk ke ranah pendanaan nih ya. Nah kita lihat ya, ada yang namanya angel investor ya, dari namanya aja udah ketahuan ya, angel malaikat ya. Jadi ada investor yang berhati malaikat ya, yang istilahnya mereka itu sudi di awal-awal ketika sebuah startup itu baru berdiri ya, baru mungkin belum punya masa depan, belum tahu mau kemana, tapi para angel investor ini istilahnya ya menaruh kepercayaan kepada mereka mau taruh uangnya ya, mendukung supaya startup ini bisa berhasil ya. Ini angel investor. Nah, biasanya angel investor itu biasanya umumnya itu adalah orang-orang dekat dari para pendiri startup itu ya. Mungkin itu orang tuanya, mungkin teman dekatnya atau pasangannya ya, biasanya seperti itu, atau mungkin sahabatnya ya, atau mungkin teman bapaknya atau apanya gitu. Biasanya ini orang-orang yang ini orang-orang dekat ya, itu angel investor ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kenal dengan orang-orang angel investor ini dan mereka sangat mensupport ya teman-teman punya startup ya, bersyukurlah ya, karena mereka adalah pahlawan ya, malaikat kalian ya teman-teman ya, angel investor. Ada mau kasih masukan, si Clara? Pandoyo, komen? Ikutin dulu. Nah, berikutnya ini yang kita sebut dengan istilah venture capital. Nih namanya keren ya, venture capital. Nah, venture capital itu adalah biasanya sebuah perusahaan investasi ya, yang mereka biasanya umumnya mereka mengumpulkan dana dari para konglomerat dan institusi ya. Jadi perusahaan-perusahaan apa yang ingin invest ya kebanyakan ya. Nah, ini venture capital itu yang kumpulin uang-uangnya ini, dan mereka yang cari startup mana yang sekiranya layak untuk diinvestasikan. Nah, itu biasanya itu venture capital ya, teman-teman ya. Nah, apa balasannya venture capital ya? Mereka mau nanam duit ke kita ya. Biasanya mereka dapat saham, atau mungkin biasanya venture capital itu memberikan dana pinjaman biasanya. Itu biasanya kalau misalnya sebuah startup masih belum jelas ya, ini arahnya mau kemana, ujungnya gimana, traction-nya seperti apa, masih belum ketahuan seperti apa, biasanya dikasih dalam bentuk apa namanya, convertible note ya biasanya ya. Jadi semacam surat utang, yang mana surat utang itu ke depannya itu bisa dikonvert menjadi saham. Nah, nanti kita akan bahas di slide yang lain. Tuh, biasanya seperti itu. Berikutnya ya, nih istilah-istilah ya dalam pendanaan ya, ada istilah namanya bootstrapping. Waktu saya pertama kali dengar istilah bootstrapping ini ya, saya langsung lihat, emang saya disuruh harus pakai sepatu boot ya, kok bootstrapping namanya gitu kan. Ternyata bukan. Ternyata bootstrapping itu adalah intinya simpelnya gini, kita membangun sebuah usaha, sebuah bisnis ya, dengan biaya sendiri, dengan modal sendiri ya. Modal dari mana ya? Dari kantong sendiri ya, cari pinjaman, cari angel investor ya, pokoknya itu usaha sendiri lah. Nah, biasanya ini investor belum masuk, biasanya teman-temannya benar-benar usaha sendiri ya. Mungkin kita punya bisnis yang lain, dari jual yang lain, terus kemudian duitnya kita masukin ke sini ya. Jadi intinya adalah menggunakan uang sendiri ya, dengan kekuatan sendiri, itu namanya bootstrapping. Nah, kemudian berikutnya ini istilah-istilah dalam pendanaan ya, dalam startup ya, ada yang kita sebut dengan istilah seed funding ya. Dari namanya aja ya, seed to bibit ya.
seed funding. Nah, ini biasanya adalah sebuah startup yang pertama kalinya mereka mendapatkan pendanaan tahap awal ya. Jadi udah mulai dilirik nih sama investor nih, si investor melihat bahwa wah ini startup ini ada sebuah keunikan, ada sebuah value-nya, sudah ada traction-nya nih. Nah, biasanya si investor ini akan tertarik untuk apa nih memberikan pendanaan kepada startup ini ya teman-teman ya. Nah, besarnya tergantung ya kesepakatan antara pihak dari si startup dengan pihak dari si investor ini teman-teman ya. Tapi kurang lebih seed funding itu umumnya yang ada di pasaran biasanya itu antara 500 sampai 1,5 miliar itu umumnya. Tapi ini angka ini bukan sesuatu angka yang oh pasti segitu ya. Oh, belum tentu juga. Ada juga mungkin seed funding yang mungkin hanya 100 juta atau 200 juta ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini tergantung juga dari valuasi dari startup itu sendiri seperti apa. Kemudian setelah ada seed funding ya, berikutnya kita ada istilah sebutnya dengan pendanaan seri A. Ya, jadi seri A itu biasanya adalah tahap lanjutan ya dari pendanaan startup setelah seed funding yang pertama itu dilakukan. Jadi teman-teman di dalam sebuah startup itu ya kalau startup itu sudah bagus ya sudah mulai dilirik investor ya, itu yang namanya pendanaan ya tambahan modal itu akan terjadi berulang kali biasanya ya. Nah biasanya itu macam-macam ya teman-teman ya. Jadi setiap putaran itu ya, misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya tadi seed funding ya 1,5 miliar itu sudah habis dalam waktu kurang lebih 6 bulan dan dalam 6 bulan atau 1 tahun itu mendapatkan sebuah hasil tertentu ya. Nah biasanya dari para investor atau mungkin dari pada foundernya pasti mengekspektasinya lebih. Misalnya kita tahun depan kita mesti naikin jumlah user. Tahun depan kita harus nambah feature baru ya. Tahun depan kita harus berkembang expand lebih banyak lagi atau mungkin mau buka cabang baru ya. Kita perkenalkan apps kita ini nggak hanya di Indonesia, misalnya mau di luar negeri. Nah, biasanya dalam hal seperti ini mereka membutuhkan pendanaan baru. Nah, biasanya di sini startup itu akan membuka putaran baru ya, terbuka kesempatan untuk mendapatkan pendanaan baru yang lebih besar daripada pendanaan yang sebelumnya. Nah, ini biasanya disebut dengan istilah pendanaan seri A ya biasanya ya terbuka ya kalau memang ada investor lain yang mau masuk atau investor yang sudah ada mereka mau tambah modal ya, jadi diberikan kesempatan. Nah, biasanya para founder yang ada di dalam startup ini mereka sudah membuat bisnis plan yang baru ya, bisnis model canvas yang baru ya, dengan rencana-rencana yang baru ya, yang action plan yang baru ya, bagaimana tahun-tahun yang depannya mereka bisa menaikkan jumlah user, menaikkan jumlah fitur dan yang lain-lain sebagainya. Jadi butuh dana yang baru di sini. Nah, biasanya umumnya di seri A ini rata-rata dana yang terlibat di sini kurang lebih sekitar 600.000 US dollar sampai 3 juta US dollar. Ya teman-teman tinggal kalikan aja ya kursnya kurang lebih 15.000 ya itulah kurang lebih nilainya itu seri A ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini startupnya sudah mulai berkembang dan sudah mulai dipercaya, sudah mulai mau ekspansi. Itu biasanya seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya pendanaan seri B ya. Nah, di seri B ini biasanya startup ini umurnya rata-rata sudah di atas 2 tahun ya. Sudah punya traction, sudah mulai berkembang ya, sudah mulai ekspansinya kemana-mana nih biasanya teman-teman ya. Dan ini biasanya kalau udah mau masuk ke putaran seri B ini biasanya itu akan dilakukan audit ya. Bahkan mungkin investor sendiri mereka akan taruh namanya CFO. CFO itu Chief Financial Officer. Jadi yang gunanya untuk mengkontrol keuangan ya, jadi keuangan yang diberikan oleh investor ya yang masuk ke perusahaan itu kemudian akan diaudit ya. Nah, itu seri B ya teman-teman ya. Nah, di seri B ini dana yang terlibat kurang lebih sekitar 5 juta sampai 20 juta US dollar itu kurang lebihnya ya. Ini angka bisa macam-macam ya tergantung dari startupnya apa ya teman-teman ya. Kemudian dari seri B itu ada namanya seri C ya. Biasanya di seri C ini biasanya perusahaan sudah mencapai tahap yang cukup mature, sudah cukup dewasa, dan biasanya dana ini akan digunakan untuk ekspansi produk ya. Biasanya sudah rencananya planning mereka udah global, bukan lagi hanya lokal ya mainnya, tapi sudah mungkin mainnya skalanya dunia ya teman-teman ya. Nah, di level ini dana yang terlibat juga udah lebih besar ya, kurang lebih antara 25 sampai 100 juta US dollar ya. Itu biasanya seri C. Nah, setelah seri C biasanya ada seri D, seri E, seri F ya. Tergantung seberapa besar si startup ini mau expand ya teman-teman ya. Dan ujung-ujungnya terakhirnya ini teman-teman yang mereka cari teman-teman ya. Jadi yang kita sebut dengan istilah ini IPO ya. Nah, ini IPO ini adalah tahap
tahap akhir pendanaan, di mana nanti disinilah kesempatan para investor yang tadinya sudah masuk uang ya, sekian juta US dollar, bahkan mungkin ada yang puluhan juta US dollar, saatnya nanti dia akan exit dalam artian mereka mengambil keuntungan nantinya. Jadi dengan apa? Dengan mereka membuka kesempatan bagi publik untuk bisa membeli sahamnya mereka ya, biasanya teman-teman seperti itu ya. Nah, rata-rata startup yang bisa sampai sini itu usianya bisa 5 sampai 10 tahun. Ya ada sih teman-teman, saya tahu ada beberapa startup yang mungkin baru usianya di bawah 2 tahun dan dia sudah go public. Saya juga tahu ada juga ya teman-teman ya, tapi itu membutuhkan sebuah keahlian khusus ya, menggabungkan dengan yang lain ya teman-teman. Saya nggak akan cerita di sini teman-teman ya. Tapi umumnya startup yang IPO ini teman-teman perhatikan ya, kayak misalnya contohnya Facebook lah ya kan. Facebook, kemudian Apple, rata-rata mereka usianya sudah di atas 5 tahun ya biasanya ya. Karena kalau kita ngomong IPO nih ribet urusannya. Ada cek ini itu ya, ada auditnya ya, cukup rumit sekali. Ya biasanya seperti itu teman-teman ya, ini IPO. Nah, inilah langkah terakhirnya ketika IPO ya. Udah saat itulah kesempatan bagi si investor-investornya sudah masuk di awal, mereka akan keluar dengan taking profit. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Kita ngomongin pendanaan nih, seru ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman nanti nonton film startup ya yang di Netflix, yang film Korea yang tadi saya sebutkan di awal itu ya, teman-teman pasti mengerti apa yang saya maksud dengan pendanaan ini ya teman-teman ya. Bagaimana mereka kelompok mereka itu mendapatkan seed funding ya dari Sandbox namanya. Aduh, kok lupa namanya itu. Sandbox ya. Pak. Jadi mereka dapat dana 100 juta won ya sebagai tahap awal mereka mengembangkan startupnya mereka. Itu seru banget teman-teman ya. Jadi mereka bikin artificial intelligence ya, itu keren banget. Tapi ini pendanaan ini enggak bukannya berarti tanpa risiko ya? Oh, ada risiko Pak, banyak Pak. Kayak saya sebutin aja salah satu venture capital yang cukup besar di dunia ya, yang dia invest di banyak sekali startup di dunia ya. Saya sebut namanya aja lah ya, SoftBank ya. Pasti tahu, semua orang tahu kalau kita sebut nama SoftBank. Udah itu investasi yang terbesar sepanjang sejarah itu yang dilakukan oleh SoftBank ini ya, kemana-mana ya. Mereka juga invest ke Tokopedia ya, kemudian ke Gojek ya, banyak sekali startup di Indonesia yang masuk ya. Bahkan WeWork itu yang startup yang startup co-working space itu kan si Jepangnya namanya SoftBank ini, dia kan rugi banyak di sana itu. Iya. Habis puluhan miliar kan itu kalau nggak salah di sana. Dengan besarnya risiko itu dia mengambil keuntungan yang lebih cukup besar dari yang startup itu ya. Iya, biasanya mereka udah tahu ya. Jadi mereka tahu ketika mereka mau invest di startup kan nggak cuma satu nih biasanya. Misalnya mereka ada 10 pilihan nih kan. Dari 10 startup ini mungkin nanti ke depannya hanya dua yang istilahnya benar-benar bisa menonjol, bisa benar-benar ketika dia IPO itu melesat biasanya. Yang 8 ini apa? Mati, rugi, ya kan? Ya udah, tapi yang rugi 8 ini udah ke cover yang di 2 ini. Biasanya seperti itu. Mereka udah tahu. Oh iya. Mereka udah. Nah, itu seperti kejadiannya yang udah pernah ada kan itu Apple kan. Steve Jobs kehilangan, dipecat sama pegawainya sendiri padahal. Iya, itu dia kan. Ya itu kan, jadi biasanya investor-investor yang melakukan ini mereka udah tahu kan, dan mereka sudah tahu. Karena kan kalau kita ngomong bisnis tradisional kan dibilang kan rata bisnis ya jarang ada yang melewati 5 tahun. 95% bisnis pasti mati. 5 tahun waktu yang buat evaluasi. 95% bisnis pasti tutup ya, pasti tutup di tahun pertama dan kedua, itu pasti ya kan. Hanya 5% yang bisa bertahan di tahun kelima, biasanya kan seperti itu. Dan mereka juga tahu apalagi startup kan ya, biasanya founder-foundernya juga masih anak muda ya, belum pengalaman ya. Kalau kita nonton film startup tuh yang di Netflix itu kita tahu kan, itu para pemain-pemainnya itu kan pada nggak punya pengalaman semua kan, pada just diomel-omelin kan sama si siapa namanya saya lupa itu kan, si Donsan kan, itu kan diomel-omelin terus kan sama si angel investornya itu kan, kamu nggak boleh gini kan, nggak boleh bongkar rahasia perusahaan ya kan diomel-omelin terus sama mentornya itu kan ya. Sama, jadi mentornya ini
para investor udah tahu gitu kan. Pasti ketika dia invest ke sebuah bisnis, dia tahu mana bisnis yang pasti akan mati ya. Dan dia udah cukup siap dengan resikonya kayak gitu. Iya. Gitu Pak Handoyo. Lanjut. Cici Clara, ada mau komen? Lanjut. Udah ada Pak Handoyo. Oke, ini ya. Nah ini ya, jadi ternyata tidak semua kayak tadi itu ya, Pak Handoyo bilang ya, investor pasti sudah mengukur ketika dia mau invest ke dalam sebuah startup ya, pasti dia udah mengukur kekuatannya, kemampuannya, masa depannya startup ini seperti apa. Dan ternyata mereka ketika mereka menggelontorkan dana ya, yang jumlahnya yang kita bilang itu nggak sedikit ya, cukup gede juga. Nggak semuanya mereka masuk dalam bentuk saham biasanya. Nah, ada juga yang mereka istilahnya memberikan pinjaman ya, seperti yang ada di slide ini ya. Mereka memberikan pinjaman dana dalam bentuk namanya convertible notes. Nah ini yang saya bilang tadi itu ya. Jadi istilahnya ada pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan ada bunganya. Nah, tapi convertible notes ini saya masuk ke slide berikutnya. Nggak ada ya slide berikutnya. Nggak ada. Convertible note ini di situ ada klausalnya juga ya, bahwa kalau misalnya ini bagus, ke depannya dana ini bisa masuk investor bisa berubah menjadi penyertaan saham. Itu biasanya seperti itu. Itu convertible notes ini. Jadi ini biasanya untuk jaga-jaga ya, startup yang istilahnya nggak meyakinkan di awalnya, yang orang pikir ini underdog ya. Ya udah deh, investor bilang saya kasih pinjaman dana dulu deh ya, dia harus balikin gitu. Tapi kalau startup ini bagus, ya udah apa yang saya pinjamkan ke startup ini, nah nanti ke depannya saya bisa convert menjadi saham. Nah itu kayak gitu. Nah itu ini buat teman-teman tahu ya seperti ini. Nah, berikutnya ini kita ngomong valuasi ya. Pasti teman-teman bertanya-tanya dong, wah ini investor berani masukin duit sampai miliaran, sampai jutaan US dollar ke sebuah startup, itu ngitungnya kayak gimana biasanya ya kan? Nah, terus terang banyak cara yang digunakan untuk menghitung valuasi, ada berbagai macam metode. Ya mungkin saya nggak akan bahas hari ini di sini ya, cukup banyak cara-caranya ya, mulai dari traction-nya seperti apa, dari jumlah usernya berapa banyak ya, terus kemudian nilai ekonominya, kemudian dari properti intelektual ya, misalnya contohnya yang HDTX ya, yang dibuat sama Komik ini kan, kalau itu properti intelektual kan tinggi banget itu teman-teman ya, walaupun kita bilang apa namanya, belum ada ya traction-nya ada penggunanya ada, tapi belum menghasilkan sebuah keuntungan yang sekarang bisa dinikmatin ya. Tapi itu nilai properti intelektualnya sangat tinggi sekali ya. Nah itu bisa jadi sebuah bahan pertimbangan bagi seorang investor ketika mungkin dia akan masuk ya, menilai sebuah startup ya. Jadi macam-macam penilaiannya ya. Dan itu biasanya juga kadang-kadang juga bisa jadi subjektif juga ya, tergantung kesepakatan antara para founder startup dan para investor, biasanya seperti itu. Nah, tapi biasanya investor sendiri sudah punya dasar untuk ngitungnya seperti apa. Nah, di lain kali ya, mungkin kita akan belajar cara ngitung valuasi ya, nggak sekarang. Ini hari ini cukup pengenalan dulu ke teman-teman, ada istilahnya namanya valuasi. Nah, berikutnya ini adalah yang disebut dengan strategi exit ya. Ini biasanya dikenal para investor ya, kayak tadi saya bilang tuh, investor ada waktunya ketika dia masuk dana, dia pasti sudah mikirin ya strategi keluarnya. Nggak mungkin dia nggak mikirin ya teman-teman. Seorang investor ketika dia masukin uang ya ke sebuah startup, dia udah hitung-hitungan ya, resikonya apa ya, kalau misalnya seburuk-buruknya sebuah startup misalnya umpama tiba-tiba harus bangkrut, ya ada suatu nilai yang mereka udah tahu mereka akan kehilangan ini. Nah, tapi juga mereka sudah memperhitungkan juga yang namanya strategi exit. Dia keluarnya gimana nanti ya. Jadi strategi exit adalah sebuah rencana untuk mengakhiri sebuah situasi ya di dalam startup. Jadi bisa jadi dia keluarnya dalam kondisi untung ya, benar-benar bisa untung, misalnya IPO ya, kesempatan dia mau keluar ya, atau mungkin ketika ada investor lain yang memang mau bergabung ya teman-teman ya, dan dia sudah bosen di situ ya, dia jual aja sahamnya dia ke investor baru itu dengan nilai yang mungkin lebih tinggi ya, seperti itu. Atau bisa juga strategi exitnya adalah meminimalkan kerusakan ya. Kita tahu bahwa startup ini ya ini bakal duit terus nih, nggak bakal untung nih ya kan, tapi bagaimana caranya meminimalkan
kerugiannya ya, atau biasanya umumnya ya dia jual ya, dia poles dulu ya startup ini dengan bagus-bagus, kemudian dia jual kepada investor lain yang mungkin nggak paham situasi yang terjadi dalam startup ini seperti apa ya. Jadi ya dia keluar dengan cara seperti ini ya, meminimalkan kerusakan. Jadi walaupun startupnya jelek ya, udah mau bangkrut ya, tapi ya minimal pulang ya masih bisa pulang kampung lah ya, duitnya masih bisa balik modal. Nah itu kurang lebih itu strategi exit ya, macam-macam ya strategi exit ini, kita bahas lain kali ya nih teman-teman ya. Nah kemudian kita sebut dengan merge dan acquisition. Ini juga sebetulnya bagian dari strategi exit dari investor ya. Jadi ada merge ya. Merge itu kan menggabungkan ketika dua startup menggabungkan dirinya menjadi satu. Ya biasanya dalam hal ini satu startup akan dibeli asetnya. Nah ini yang isunya lagi heboh sekarang ini kan rencana merger antara Gojek dengan Grab ya, ini yang sekarang lagi santer beritanya di luar sana, tapi nggak tahu itu apakah akan terjadi dalam waktu dekat apa enggak, tapi isunya mereka berdua itu akan merger ya, jadi menggabung jadi satu ya. Ya untuk apa mereka berdua saingan ya, pada akhirnya kalau saingan ya bakar duit, yang rugi kan mereka sendiri kan teman-teman ya, yang senang kan konsumen ya teman-teman ya. Tapi ketika mereka memutuskan untuk bergabung menjadi satu ya, menjadi sebuah keuntungan, akhirnya mereka bisa memonopoli pasar ya teman-teman ya. Jadi ini merger ini adalah salah satu bentuk bentuk strategi bisnis juga ya. Salah satunya juga buat investor ya, mereka juga bisa exit juga akhirnya ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya acquisition ya. Jadi ini acquisition adalah pengambilan alih semua otoritas perusahaan dengan membeli seluruh aset dalam sebuah startup. Nah itu simpelnya gitu. Any question? Any comment? Sunyi, tidak ada. Belum. Nah, ini convertible note, ini ternyata slide-nya nyelip di sini ya teman-teman ya. Tadi saya mau menjelaskan soal convertible note ini ya. Masih ingat ya tadi yang kita bahas tentang dana investor yang berupa pinjaman ya. Ini biasanya bentuknya ini, sebuah semacam surat utang ya teman-teman, seperti ini. Ini convertible note, ternyata nyelip di sini teman-teman. Padahal saya sudah rencananya sudah mau menggabungkan ini dengan yang tadi ya. Jadi ini ya convertible note ada surat utang ya. Jadi di situ menjelaskan pinjamannya berapa, bunganya apa, dan kemungkinan ke depannya bahwa dana ini bisa dikonvert menjadi bentuk saham atau kepemilikan ya, itu ke depannya seperti itu, convertible note. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan, beberapa kali saya menyebut kata ini ya, teman-teman, traction ya, beberapa kali traction. Mungkin ada di sini teman-teman ada yang sudah ngerti, oh traction itu ya. Ada juga yang mungkin juga nggak tahu ya traction itu apa. Nah, ini penjelasannya. Traction simple adalah sebuah bukti bahwa ada orang yang mau pakai produk kita ya, pakai apps kita, pakai jasa kita, atau apapun yang kita tawarkan dalam startupnya kita ya. Jadi ada orang yang memang mau keluar uang untuk pakai produk kita, itu simpelnya begitu, atau menggunakan produk kita. Nah itu yang kita sebut dengan traction. Nah traction ini yang biasanya para investor akan lihat di dalam sebuah startup ya, apalagi startup yang masih baru. Sudah ada tractionnya belum ya? Jadi misalnya kita mendevelop sebuah apps kan, jadi traction itu bukan nggak melulu hanya dalam jumlah uang ya, bisa juga dalam jumlah user ya, pengguna, itu juga bisa juga seperti itu. Nggak selama dalam bentuk uang di sana. Nah, tapi kalau misalnya ada sebuah nilai uangnya di sana ya itu bagus banget ya. Tapi biasanya kalau startup yang istilahnya masih bakar duit ya, masih tahap awal ya, mereka traction-nya biasanya bukan dalam bentuk uang tapi dalam jumlah pengguna, user ya, biasanya seperti itu. Traction. Kemudian ada nama istilah burn rate ya. Burn rate itu simple, burn itu kan kebakaran ya. Berapa banyak uang yang harus dibakar dalam jangka waktu tertentu ya. Misalnya gini, misalnya kalau teman-teman lihat di gambar ini ada gross burn rate ya. Itu sama dengan cash dibagi monthly operating expense ya. Misalnya umpama baru dapat pendanaan dari investor, misalnya berapa? 100 juta. Contohnya gitu kan. 100 juta. Kemudian biaya apa? Monthly operating expenses-nya ternyata 10 juta. Berarti burn rate-nya itu adalah 10% berarti ya. Bisa seperti itu. Jadi ini sebuah istilah ya yang supaya orang tahu, investor tahu kan besarnya uang yang dibakar ini berapa sih sebetulnya kan. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk dalam rangka untuk menyusun strategi bisnis juga sih ke depannya seperti itu. Tuh, burn rate. Nah, ini juga ada istilah runway ya.
runway kalau dalam dunia penerbangan ya ini persis seperti gambar ini ya. Runway itu adalah landasan pacu ya sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi landasan pacu ini adalah sebenarnya ini menjelaskan sisa umur sebuah startup berdasarkan jumlah uang yang sedang dimiliki. Misalnya sebuah startup ya, dia sudah nggak punya uang, kemudian ada yang investor yang baik hati nih, yang injek uang 100 juta nih ya. Terus kita lihat nih, ternyata cost bulanan mereka 10 juta setiap bulan. Berarti umurnya runway-nya si startup ini adalah 10 bulan ke depan. Kalau dalam 10 bulan ke depan dia tidak bisa dapat traction ya, nggak bisa dapat uang dari sini atau mungkin dapat pendanaan baru, ya udah 10 bulan ke depan ini startup ini akan mati. Nah, itu yang dimaksud dengan runway ya di sini. Ini 2 slide terakhir ya teman-teman. Ini yang tadi sempat disinggung sama Ko Mike ya, berkaitan dengan pitch ya atau pitching ya. Nah, sesimpel tadi teman-teman udah tahu pitching itu adalah sebuah presentasi ya, presentasi bisnis ya. Nah, kalau kita ngomong elevator pitch ya, nah ini yang cukup unik ya teman-teman ya. Jadi ini idenya bermula dari startup yang ada di luar negeri, di luar sana ya. Biasanya mereka yang ikut kompetisi ya. Kalau teman-teman ada tahu ada apa di Netflix, teman-teman bisa cari namanya Shark Tank ya teman-teman ya. Di mana seseorang yang punya ide bisnis, mereka hanya punya waktu kurang lebih sekitar 3-4 menit ya. Jadi mereka ketemu dengan calon investor, dengan orang-orang yang punya capable ya, punya keuangan, punya kemampuan mentoring atau seorang businessman yang bisa membantu startupnya dia. Nah, jadi dia tuh ibaratnya gini, kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, yang di dalam lift ini adalah investornya atau orang atau businessman-nya ya, orang-orang yang para founder ini pikir bisa membantu bisnisnya mereka. Jadi dia itu hanya punya waktu sekian menit di dalam lift ini ya, di dalam elevator ini untuk menceritakan tentang bisnisnya dia ya, kenapa bisnisnya dia ada dan dia butuh apa dalam bisnisnya dia. Jadi ini waktunya sangat singkat di dalam lift ini, bisa jadi hanya sekitar 3-4 menit ya. Jadi 3-4 menit ini kalau digunakan dengan cara yang efektif dan efisien, nah dia akan bisa menceritakan keseluruhan idenya dan membuat si investor ini tertarik ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di gambar ini ilustrasinya ya kan, dia cerita dalam lift ini ya sekitar 3-4 menit ya tentang bisnisnya apa, terus butuh dana berapa, pengembangan ke depannya apa, future-nya seperti apa, sampai pada akhirnya ketika lift itu terbuka ya, kemudian si founder startup ini kemudian mendapatkan deal dari si investornya ini. Nah, itu gambaran singkatnya seperti itu teman-teman ya, karena elevator pitch ini istilah yang diciptakan istilahnya untuk membuat para founder itu lebih siap setiap saat ya, karena kadang-kadang yang namanya kesempatan ya. Nah, kesempatannya dalam artian seorang investor yang tiba-tiba muncul ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan perhatian si investor dan menceritakan apa yang dia miliki supaya investor ini tertarik untuk akhirnya kemudian bisa invest kepada startup ini. Itu simpelnya seperti itu. Nah, secara global elevator pitch itu adalah presentasi singkat 5-10 menit ya yang digunakan untuk presentasi ketika kita ketemu calon customer, investor atau partner dalam waktu yang singkat. Nah, itu elevator pitch ya, teman-teman. Nah, ini terakhir ya teman-teman, kita nyebut dengan istilah hackathon ya. Nah, ini yang sudah nonton film startup di Netflix pasti udah tahu ya, hackathon ya yang diadakan oleh Sandbox ya. Itu kalau teman-teman lihat itu seru banget ya. Itu dalam waktu 48 jam dari sebuah ide yang benar-benar nol ya, benar-benar yang tidak ada apa-apanya ya. Jadi di sana tuh dikumpulin pada para hacker, kemudian para hipster, para hustler ya, berkumpul di weekend ya biasanya ya 2-3 hari ya di situ ya. Mereka membentuk sebuah tim, kemudian di dalam waktu yang sangat singkat itu kurang lebih 48 jam, mereka harus bisa menuangkan ide itu menjadi sebuah prototipe dengan jangka waktu kurang dari 48 jam. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi banyak orang yang akan ngumpul di sini teman-teman ya. Jadi makanya di dalam tim ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu harus lengkap di sana. Harus ada hustler, harus ada hipster, harus ada hacker, harus ada. Yang mana nanti hustlernya itu biasanya yang akan yang punya ide ya, yang punya ide yang akan mengarahkan timnya. Ini kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin prototipe apa nih ya kan? UI-nya seperti apa, UX-nya seperti apa, desainnya seperti apa, ya kan, cara kerjanya gimana, endingnya seperti apa. Dan saya terus terang sudah pernah ikut acara
acara seperti ini ya sudah sempat 2 kali dan saya melihat luar biasa ya dalam 48 jam itu kita nggak tidur ya, kita mikirin sebuah ide ya, jadi sebuah prototipe sampai akhirnya di hari terakhir itu kita para hustler itu yang akhirnya presentasi ya ke depan para investor ya. Ini seru banget ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sebuah ide bisnis ya, sebuah teknologi bisnis itu dibuat dalam waktu hanya kurang dari 48 jam. Itu keren banget teman-teman. Ini kalau teman-teman ada punya waktu untuk ikut ini, ikutlah. Ini seru banget ya. Terutama anak-anak muda ya, ini seru banget. Nah, itu hackathon ya teman-teman. Nah, hackathon ini mengakhiri penjelasan saya tentang istilah-istilah dalam dunia startup. Ya mungkin di luar sana masih banyak lagi teman-teman ya istilah-istilah seperti ini ya teman-teman. Tapi ini yang kurang lebih sekitar 34 slide ini yang saya jelaskan inilah yang mewakili ya teman-teman, yang umum yang banyak digunakan di luar sana. Ya sebetulnya masih ada lagi ya kayak istilah ada unicorn ya, dekakorn ya kayak gitu ya. Itu masih banyak lagi istilah lain, tapi yang barusan saya sharing ke teman-teman inilah kurang lebih yang digunakan di dalam dunia startup. Jadi kalau teman-teman ikuti dari awal sampai akhir ini, ya mudah-mudahan teman-teman tidak lagi bingung ya. Kalau ketemu dengan orang-orang startup, mereka nyebut istilah-istilah ini, atau mungkin satu hari ketemu saya tiba-tiba ngomong istilah ini, ya teman-teman nggak bingung lagi ya teman-teman ya. Nah itu dari saya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi, mau sharing, mau kasih komentar, yuk monggo. Thank you Albert, ini keren banget ya, maksudnya pengetahuan lah buat kita, maksudnya tambahan. Nanti kalau misalnya ada request ulas lebih dalam, ya silahkan ini ya kasih info ke kita ya Bet ya. Betul. Nah, mungkin waktunya juga udah sore ya Bet ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Pak Handoyo, ada komen? Apa ya? Ya inilah hari ini kan kita belajar sepintas tentang istilah doang ya Bet ya. Istilah dulu ya. Nanti next minggu depan Albert akan kembali dengan hal-hal yang berbau digital yang mungkin lebih menarik. Nanti ditunggu aja. Minggu depan kita bahas juga istilah digital, tapi yang lebih umum minggu depan. Kalau sempat juga nanti mulai masuk ke istilah-istilah iklan yang agak aneh-aneh gitu kan. Ada view control, ada pixel, ya, ada funnel. Karena terus sedang masih ada yang bingung loh kalau saya nyebut kata funnel itu, buat yang nggak terbiasa, bingung apaan tuh funnel itu kan. Kain flanel. Terus kemudian ada saya ngomong tentang cold traffic ya, hot traffic, itu masih banyak yang bingung terus terang ya tapi nggak apa-apa ya kan, wajar. Cold traffic dan hot traffic juga udah banyak dipakai lebih umum ya. Cuman kalau yang funnel itu mungkin memang lebih ke digital ya. Ya nanti minggu depan jangan dibeberin dulu dong, Bet. Nanti pada udah tahu. Bocoran dulu bahwa minggu depan itu kita seru. Iya, menunggu tiap minggu Albert sharing tentang hal-hal yang berbau dengan digital marketing ya. Nah, ada yang mau dikomen, Mike? Cukup sih. Ya intinya, bisnis startup itu kan sebenarnya sama aja sih dengan bisnis lainnya seharusnya. Oke, memang ada berhubungan dengan teknologi, karena itu kan mengapa sebenarnya bisnis startup itu rata-rata berhubungan dengan teknologi, karena diharapkan satu teknologi atau lebih tepatnya IT ya, itu bisa mempercepat pertumbuhan, entah itu jaringan, penjualan, apapun lah kayak gitu ya. Branding atau apapun lah ya. Nah, itu kan karena mereka pasti mikirnya pakai sosmed apa segala macam gitu ya. Kedua, sebenarnya itu untuk mendisrupt. Kalau apa-apa ya seperti tadi kan kayak Albert bilang kan kayak Grab atau Gojek gitu kan. Itu butuh teknologi untuk melakukan disruption gitu loh. Kalau enggak hampir-hampir nggak bisa disruption dong gitu loh. Justru karena dengan adanya apps atau apa gitu kan, atau bukan hanya apps-nya sih sebenarnya ya, tapi kan lebih ke bisnis model ya. Nah, bisnis modelnya memang bisa benar-benar mendisrupt konvensional model yang
sudah ada sebelumnya. Itu aja sih. Karena sekarang ini cara yang paling cepat untuk mendapatkan leverage dan mendisrupt apapun adalah dengan IT, ya kan? Nggak, mungkin nextnya agak lain ya, nggak tahu deh. Ini mungkin AI udah masuk, tetapi AI juga pasti tentang IT kan, nggak mungkin dengan tanpa IT dong gitu loh. Kalau kecuali nanti Clara mau mendisrupt menggunakan spiritual, itu boleh. Nge-hack energi ya kok, gaya banget. Jadi membuat Gojek gitu kan, spiritual Gojek gitu misalnya. Iya, jadi pokoknya tiba-tiba makanannya nyampe aja ya, pakai astral projection gitu, itu bakso kan. Ya kan. Simsalabim, abrakadabra dapat gitu. Nah itu kan spiritual. Itu yang kerja dukun semua deh, pokoknya nggak perlu abang Gojek, abang dukun perlunya. Terlepas dari ini lucu atau enggak, tapi itu yang kita sebut disruption kan, gitu loh. Itu yang kita sebut disruption. Nah, dan itu sebuah bisnis model pada saat memang media atau channel disruption itu bisa dilakukan gitu kan, dengan spiritual itu memang bisa dibuktikan, ya oke, jalan jadi gitu. Ya buatlah. Buat sono. Spiritual. sedang Budi buat. Ya, ada lagi yang mau dikomen? Udah sore nih. Ya. Udah. Ya, thank you lah, Albert, waktunya. Sharingnya sore ini ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi hari Kamis. Kita juga ketemu lagi hari Sabtu juga. Jangan bosen-bosen. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan aja. Mungkin mau japri, mau komen, mau jump in ke grup, silahkan. Pokoknya kita menerima segala tantangan ya, Bet. Ya, betul. Siap. Oke, thank you, Ko Mike. Yes, thank you semua. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Thank you, Clara. Thank you, Manoyo. Oke. Ya, bye-bye. Bye. Bye.